Hai guys, welcome back to FK Channel. Kali ini kita masuk ke dalam episode spesial dan episode terbaru dari Spicy Ghost Stories. Spicy Stories. Mancing. Nah, kita berada di sebuah lokasi yang kalian udah tahu sih. Kalau udah lokasi kayak gini itu pasti yang diundang itu orang spesial. Karena kalau orang-orang biasa itu hanya di studio. Cuma tiba-tiba kalau nampak ada kasur di belakang yang berserak-serak di sini, itu pasti kalian udah tahu kita berada di portal dari rumahku sendiri, yaitu di lantai 3 dari rumahku. Dan yang saya undang itu dua-duanya spesial. Kenapa aku bilang spesial? Sebelah kanan saya, guys. Nah, ini sebenarnya kenapa saya undang karena ada relevansinya dengan episode sebelumnya. Masih ingat nggak sih waktu kita bawa Loris di episode yang judulnya adalah boneka berarwah? Iya. Nah, dia bukan ininya ya, bukan dalangnya, enggak. Waktu itu kan minjem ya? Ya, minjam. Jadi hari ini kita juga punya episode yang spesial dan episode kali ini juga ada berhubungan dengan boneka. Nah, kenapa saya bawa ini? Karena dia juga salah satu ahlinya lah ceritanya. Oh, sebenarnya gue niat sih, niat. Dia mungkin karena terlalu penasarannya jadi pengen mempelajari gitu ya. Jadi akhirnya kami berdua juga pengen tahu lagi lebih lanjut. Maka dari itu kita undang yang sebelah kiri saya gitu loh. Nah, tapi sebelah kanan kasih tahu dulu dong. Namanya Loris. Nah, Loris kalau job titel udah tahu lah ya, kemarin udah kasih tahu. Nah, sebelah kiri saya inilah yang paling spesial. Kenapa? Karena dialah pemilik dari boneka aslinya, langsung pemiliknya. Kalau kemarin kita pinjam, kali ini pemiliknya langsung yang akan hadir di sini dan kita perkenalkan, namanya adalah. Halo, Randy. Oke, Randy, boleh tahu kamu itu pemilik boneka kah toh atau juga ahli spiritual atau ahli supernatural atau apa-apa gitu, boleh kasih tahu nggak? Kebetulan aku bergerak di bidang supranatural juga, bergerak juga di bidang koleksi boneka arwah. Oke, berarti kalau boleh tahu juga keahlian, skill dan juga talenta. Sebenarnya itu dibilang skill atau talenta sih? Talenta kah? Bakat sih. Bakat ya, berarti bakat. Bakat. Bakat kamu itu di bidang apa aja kalau untuk hal-hal seperti ini? Biasanya cuma berkomunikasi. Selebihnya aku astral projection, masukkan roh ke dalam boneka. Oke, masukkan roh dalam boneka. Kalau misalnya mau ngeliat tarot-tarot gitu, Ren, boleh? Bisa, aku bisa tarot reading, bisa reading DNA juga. Oh, bisa. Nyarinya di mana nih, Ren? Nyarinya di mana? Buat nyari Langsung Randy. hubungi ke Instagram aku aja, Randy oke. Tampu Langsung dilihat. Nanti ya. kita akan buat ya Instagramnya si Randy. Dan yang pastinya hari ini selamat datang dalam episode dari boneka berarwah jilid kedua. Jantung gue kayak langsung buru udah jilid ya. Oke, nah kenapa kita di lantai 3? Karena kebetulan Randy juga akan kita ajak untuk explore, ya biasalah ya, karena kita sudah berada di portal, kenapa enggak kita melihat sekeliling. Dan hari ini agak spesial, biasanya kalau kita syuting di siang, udah, kemarin malam udah, tapi maghrib belum pernah. Iya. Maghrib dan malam Jumat Kliwon ya. Iya. Hari ini kita syutingnya di tanggal 1 Oktober 2020. Kalau kalian cek di kalender Jawa, hari ini itu adalah malam Jumat Kliwon. Jadi kemungkinan besar pula, sok kali aku ya, kayak macam aku tahu aja. Ya kemungkinan, ya siapa tahu ada bergejolak nanti Randy juga akan memberikan informasinya lah, kira-kira apa yang terjadi di sekitaran sini. Dan yang pastinya seperti biasa, sebelum kita seram-seraman, sebelum maghrib tiba nih, kita akan makan dulu, makan enak baru kita cerita-cerita. Dan tentunya kita akan bongkar-bongkar mengenai pengalaman supernatural dari Randy. Hari ini superstarnya dia gitu loh. Jadi kita akan bongkar banyak. Korek semuanya. Korek semua. Nah, hari ini makanan kita dipersembahkan oleh Happy Gyoza. Nah, kalau kamu suka gyoza nih guys, gak perlu ke Jepang lagi karena gyoza sudah hadir di Medan dengan kemasan yang bagus. Dan ini kalau kalian lihat kemasannya itu ada 2. Mereka ada yang versi 7 pieces dan juga ada versi yang 12 pieces. Jadi kalau kamu yang maru, yang agak congok dikit, kamu ambil aja yang 12 biji ya kan.
Ini berarti yang 12 ya. Tapi kalau yang sok-sok diet, bilangnya diet tapi makannya juga tetap satu orang 7 biji. Ya udah, aku ambil pesan ini aja. Kalau kita mah terus terang ambil yang 12 gitu loh, nggak usah yang 7. Nah, mereka serve-nya itu 2 size, tapi mereka ada 4 flavor kalau nggak salah. Nanti aku bacain ya. Tapi yang ini ada unik ya, warnanya hitam ya. Yes, nah ini kenapa dibilang hitam? Karena mereka itu sengaja serving ataupun menjual. Ini adalah gyoza dengan konsep charcoal pertama dan juga mentai pertama di Kota Medan. Oh, pantesan gue nggak pernah lihat kayak gini-gini nih, warna hitam. Dan ini tentunya mereka semuanya memiliki resep mereka sendiri, meskipun otentiknya juga ada dari Jepang gitu loh. Nah, yang pastinya guys, menu-menu yang ada di depan kita itu pertama itu ada okonomiyaki gyoza. Okonomiyaki itu yang ini. Oke. Okonomiyaki. Terus ada OMG, mentai gyoza. OMG itu yang ini, yang ada mentainya. Terus ada Happy Tori gyoza. Happy Tori gyoza itu yang ini deh kayaknya. Happy Tori gyoza. Ini nih, Happy Tori gyoza. Kalau nggak salah ya. Itu Ebi atau Happy Tori gyoza sih? Bentar aku cek dulu ini apa. Oh ini nih, Happy Tori gyoza. Ada kotaknya, ada tulisannya. Terus baru ini Ebi o gyoza dan juga tamago mentai. Tamago itu ya telur Jepang itu loh. Nah, ini tamago berapa duit? Biasanya kalau kita makan di restoran ini agak mahal nih, kayak gini-gini nih. Ya kan? Kalau tanya berapa duit ya, nggak ada juga informasinya. Kamu cek aja di Instagramnya ya kan, Happy Gyoza. Nah kemudian intinya mereka itu juga memberikan kualitas terbaik kepada kita karena kamu bukan hanya makan gyoza, kamu juga akan di-serve dengan berbagai macam saus. Sausnya itu ada apa aja? Ada mushroom saus di sini, ada sesame saus, terus di situ ada apa itu? Dynamite sauce dan juga ada Japanese soy sauce. Jadi kalau kamu yang original ya makan yang Japanese soy sauce. Tapi kalau kamu pengen berpetualang, mau dengan mushroom sauce bisa, dynamite sauce yang pedas bisa, dan juga sesame sauce yang enak juga. Jadi kayak orang Sumatera kayak gua gini sebenarnya paling enak ada dynamic ya, meletup. Sebenarnya kalau orang Sumatera kita makannya andaliman sih. Ya kan? Berarti request ya nanti kita ya. Betul. Ya udah, langsung saja kita dig in. Boleh kita buka sumpitnya masing-masing. Kamu ambil yang mana, aku ambil yang mana, dan kamu ambil yang mana. Oh iya betul. Woi. Ntar aku tahu kita lapar. Kita mau minum dulu loh. Hari ini minum kita dipersembahkan oleh Jerry Bowl. Nah, di tangan aku memilih sour plum. Kamu ada? Royal Cocoa. Dan kamu ada? Matcha green tea. Iya, matcha latte and also ada milk tea. Jadi Randy ini memang dia kalau minum itu harus 2 ya sekaligus ya. Dia langsung gitu, aku kayaknya nggak bisa habis. Ya udah, kita tuangin dulu. Ini yang punya aku yang sour plum. Dan gak nyangka ya ternyata Jerry Bowl ngeluarin yang 1 liter kayak gini. Jadi buat di rumah enak ya, bisa sharing satu Jangan keluarga. salah, bukan hanya 1 liter. Oh, iya? Coba kasih lihat. Jerry Bowl sekarang sudah mengeluarkan versi 2 liter. Nggak nanggung ya. Jadi 2 liter ini kalau kamu itu memang lagi masa pandemik ya, malas keluar, langsung di rumah minum-minum aja ini. Kita mabuk milk tea, mabuk winter melon ya kan, mabuk royal cocoa juga bisa. Ini size yang 2 liter itu ini juga ada ininya loh ya, topping nata de coco. Oh iya, ada yang topping boba juga setahu gua. Ini videograferku yang pesan. Dia bilang aku mau minum ini dan dia langsung pesan 2 liter. Awas dia kalau nggak habis ya kan. Luis, hajar. Ya udah, kita sour plum. Tes dulu. Oke, bagaimana rasa Paling Royal best Cocoa memang. ini? Royal Cocoa ini memang favoritnya gua sih. Oh ya? Iya, gua memang suka. Coklatnya coklat high quality gitu ya? Iya, wanginya Import ya? beda. Ini dark coklatnya enak, wangi banget. Seriusan gua ngomong. Pokoknya bukan asal kayak susu coklat yang kamu beli di supermarket itu. Iya, tapi Beda. nggak bikin mati ya. Jadi enaknya itu nggak bikin mampus, geng. Nggak bikin meninggal ya kan? Nggak bikin meninggal. Oh, aku tahu itu. Ngerti banget orang selebgram sekarang ngomong kayak gitu ya kan? Nggak bikin meninggal, geng. Kalau punya aku sour plum guys, ini adalah salah satu minuman favoritku, terfavorit dari pertama kali Jerry Bowl buka. Cuman memang biasanya kalau aku pesan itu yang 1 cup dan aku pakai rainbow jelly. Best banget. Dan kalau diminum guys, Nah, ini gue mau cepet-cepet minum yang ini nih biar segar bisa kali. yang itu tuh. Punyamu gimana, Randy? Kita coba. Randy itu cool. Randy ini cool. Nah, kayak kulkas kegedean. Gimana? Asik. Asik. Nah, Yeah, boy. begitu. Itu namanya the real paranormal. Gak seperti yang sok-sok kesurupan ya kan.
sosok gini, oh enak gitu kan. Itu udah beda, itu orgasme ya. Mentok itu mentok. Itu beda ya. Itu kena ya. Itu kena kacangnya kalau orang bilang. Tapi ya udah, intinya minuman kita udah coba, sekarang waktunya kita akan coba makanannya. Nah, sekarang aku mau coba, kamu mau yang apa? Tamago. Gua mau cobain tamagonya. Biasanya kalau tempat-tempat yang online gini, tamagonya kayak ecek-ecek, benar-benar telur dadar. Ini beneran tamago ya. Jadi kita bedain, memang kadang di Japanese itu tamagonya, real tamago itu kayak gini nih, padet nih. Jadi nggak kayak telur dadar ya. Ini beneran tamago. Gitu ya, biasanya. Iya, cakep nih. Oke. Food blogger. Enak, Iya. enak. Seriusan. Serius, oke. Happy Gyoza jangan lupa. Loris Nur Jayadi, LORIS. Ini seriusan enak, ini enak. Jadi gua punya alternatif daripada gua harus beli yang mahal ya kan. Oke. Nah, jadi gua bisa hemat yang ini dan enak rasanya, beneran. Kalau punya aku ini okonomiyaki. Jadi kalau okonomiyaki itu pasti kamu udah langsung berpikir seperti yang okonomiyaki yang ada di itu ya, Jepang-Jepang itu yang bulat-bulat itu yang ada cumi. Cumi ya, sotong atau cumi sih? Sotong ya? Sotong. Yaudah, kita tes yang ini. Enak loh. Jayus. Serius loh? Dia suka bohong-bohong kayak gitu tuh. Enak, serius. Coba. Ya kan? Enak kan? Coba Randy. Oke. Tapi dia bahannya nggak pelit loh, seriusan. Jadi Iya, jujurnya benar. bener-bener terasa dagingnya, terasa bumbunya, semua terasa beneran. Dan asiknya ini di Happy Gyoza ini ada dua pilihan, ada ayam dan juga ada ebi. Ebi itu maksudnya udang. Oke. Ya, jadi kamu bebas makan yang mana. Asik banget. Dan enak. Enak, Randy? Apa? Approve nggak bagi kamu? Ini oke. Ini oke. Ini oke. Meskipun sebenarnya udah dingin sih guys, karena Masih dingin masih oke. bayangin kalau ini dingin aja enak, apalagi waktu hangat-hangat kamu makan. Biasanya kan kalau udah dingin enak ya. Iya, aku mau coba yang originalnya. Kamu coba yang lain dong, biar Ini bisa gua udah ini. cobain. Bilang lah, jadi bisa ini bisa jualan, tahu loh Kak. kita langsung kau makan Udah loh. keenakan loh. Bentar, ini aku ambil yang apa sih namanya ini? Maksud? Happy Tori Gyoza. Ini harus pakai yang Japanese soy sauce baru enak ini. Ini benar-benar kayak gyoza originalnya. Oh, EPO gyoza. Ebi. Iya, EPO gyoza. Oh ya, satu hal lagi, meskipun ini charcoal, tapi charcoalnya memang benar-benar yang charcoal bagus ya. Kadang-kadang ada charcoal yang pakai bubuk-bubuk itu. Oh, yang kalau dimakan dia agak gerejek-gerejek di lidah ya. Yes, dan ada Jadi rasa ya. tepung-tepungnya itu bahaya loh. Makanya ini nggak ada. Ini bagus, wangi, nggak dapet sama sekali. Bahkan bau tepung dari si gyozanya sendiri nggak terasa. Nggak ada. Itu yang mantap. Itu yang mantap banget. Randy mau coba yang lain? Kamu penasaran yang mana? Ini ada yang udang, ebi. Ini ada yang mentai. Mentai belum kamu coba loh. Ebi ini kayaknya lebih cocok untuk dicocolin nih. Gue mau coba dulu dinamiknya lah sausnya. Oke. Oke, aku coba ini ya. Ebi ya. Ini aku coba yang mentai ya guys. Nah, mentai ini juga signature mereka. Dynamic sausnya itu kayak bumbu kecap ayam bakar. Cocok juga sama gyoza ya. Ternyata cocok ngeblend ya. Oke, ini yang mentai gyoza. OMG Oh, mentai kali kau. Enak. Enak ya? Enak. Ya udahlah. Sambil kita makan, kita cerita yuk. Ya. Boleh ya? Randy kamu cerita dulu ya, boleh ya? Boleh. Ya udah, kalau gitu kita akan masuk ke dark mode. Sebentar lagi kamu akan merasakan suasana yang berbeda sambil kita makan juga. Tentunya Randy memang untungnya kita dapat guest star yang nggak suka makan, nggak hobi makan, jadi kami dua yang akan melahap ini semuanya. Oke, setuju? Setuju. Ya udah, kalau begitu mari kita masuk ke dark mode. Selamat datang di Dark Mode dari Spicy Ghost Story. Suasana sudah berbeda sekali dengan yang tadi. Dan kalau kalian dengarkan baik-baik, azan maghrib sudah berkumandang ya. Iya, sedang maghrib. Sudah maghrib, jadi memang officially kita sengaja menunggu masa seperti ini, masa transisi untuk bercerita. Dan yang pertama kali akan cerita adalah Randy terlebih dahulu. Tapi mungkin bisa, karena ini kan kita ada sesi edukasinya juga, kayak sesi sharing lah. Boleh tahu nggak sih, biar semua orang juga bisa mengetahui kenapa masa-masa seperti maghrib inilah yang ditakutin oleh banyak orang, terus juga dikasih tahu bahwa nggak boleh keluar dan lain-lain, itu kenapa?
Nah, pada dasarnya kalau pribadi aku ya, ini pribadi aku menurut pemandangan aku gitu. Nah, ini jamnya di mana mereka bertukar antara siang dengan malam. Oke. Transisi siang ke malam. Transisi ke malam. Oke. Nah, di situ tuh kan banyak biasanya spirit-spirit yang terbang, nggak ada rumah, nggak ada apa. Mungkin kadang teman-teman pernah dengar di mana kalau maghrib nggak boleh buka pintu. Maghrib kalau kita kepercayaan Muslim ya, kayak aku Muslim, itu kan azan, komandang azan, dan mereka tuh kayak spirit-spirit yang masih gentayangan tuh pada cari tempat untuk sembunyi. Oke. Untuk hinggap. Nah, case-nya di sini adalah dimana kalau pas lagi kita buka pintu, pas lagi masa mereka transisi gitu, mereka cari tempat nyaman untuk sembunyi. Oke, jadi that's why kalau kamu itu buka pintu, akhirnya ketempelan di pintu itu. Ketempelan di mana dia lihat, misalnya contoh kayak di ruangan ini nih, nyaman, sepi, lembab, hening, ke situ loh. Oke. Berarti sama juga kalau dulu bukan mitos berarti ya, kalau misalnya ada anak kecil nggak boleh nih tidur saat maghrib, takutnya masuk Takutnya ya. masuk atau nggak ke bawah. Biasanya. Gitu, karena kondisinya lagi mereka lagi nyari mereka tempat. lagi cari Oyo. Oyo namanya. Oke, Aku jadi bilangnya istilahnya Oyo. Istilahnya Oyo. Oyo atau Red Doors. Cari lubang masuk. Aku gak nangkep. Sebentar, aku gak nangkep Oyonya tadi waktu dia bilang Red Doors. Murah dong, 150.000 aja loh. Bisa lah untuk 2 jam 3 jam. Pantesan Oyo itu banyak setannya. Itu setan tempat si Louis sama Jimmy tuh. Sunggal banyak soalnya. ya udah. Itu penjelasannya ya guys. Nggak ada suara yang kayak Suara apa? ikut tawa juga gitu bareng kita. Oh, aku nggak dengar. Sebenarnya memang kalau misalnya yang penonton di rumah tahu ini pas dari kita belum mulai aja udah ada banyak ya yang ngerasain pintu gitu. Terus suara ya kan. Di daerah sana ya? Iya, di daerah sebelah lemari itu. Jadi dia ikut happy kalau kita pas ikut dia juga kayak kikikan gitu bareng kita. Oke, di lemari ada suara kikikan ya. Jadi berarti dia ikutan kita mendengarkan cerita kita. Oke. Ya udah, kalian udah tahu kurang lebih penjelasan dari seorang Randy. Menurut dari dia, kenapa maghrib itu adalah masa paling rawan lah ceritanya. Masa transpasi. Ya benar. Dan itu adalah transisi dari siang ke malam. That's why semuanya keluyuran karena azan maghrib itu berkumandang. So that's why mereka itu mencari tempat persembunyian. Makanya jangan asal buka pintu ataupun jangan tidur atau berkegiatan yang aneh-aneh deh kalau kamu itu maghrib. Ya, ingat itu. Nah, yaudah, Randy. Sebelum kamu mulai cerita, sejak umur berapa sih kamu sudah bisa melihat sosok? 20. Oh, umur 20. Sosok langsung kelihatan. Pertama kali itu sosok di depan pintu kamar, kayaknya ada di sini, masih ada. Ada di gambar. Siap-siap B-roll. Sosok pertama yang dilihat oleh Randy. Di tahun 2000 berapa ini sih aku lupa. Seputaran 2011. Oke. Kalau nggak salah. Nah, ini cuma nampak tangan doang. Jadi pada saat itu aku tuh ngelihat badanku tidur. Aku kayak astral projection gitu. Cuman dia nih ngejar-ngejar aku. Oh, berarti kamu udah bisa astral pada saat itu? Aku nggak tahu itu astral projection pada masa itu. Aku juga kan cari tahu dong gitu. Ini apa sih gitu, kok aku bisa lihat badanku tidur tapi aku jalan-jalan keliling rumah dengan kondisi yang beda gitu. Nah, sosok hitam punya tangan ini ngejarin aku terus, kayak pengen nangkap aku gitu, nggak boleh jalan-jalan terlalu jauh. Mungkin kalau aku tanya dari teman supernatural, ini adalah penjaga gerbang di dimensi astral sana yang nggak boleh, kalau kita belum mati belum boleh jalan ke situ. Gitu. Sebenarnya ya, aku pengen nanya yang kayak astral ini kayak film Insidious, tahu kan? Anaknya itu kan astral masuk ke pintu merah itu sebenarnya kayak gitu nggak sih? Maksudnya ilustrasinya gitu. Ilustrasinya kurang lebih sama tapi tidak ada pintu. Nah, di sini penjelasan di mana kamar ini, rumah seperti ini ada di dimensi sebelah tapi penghuninya berbeda. Bukan kita tapi mereka. Dan barang-barang propertinya ini nggak ada. Tapi hanya bangunan yang sama. Karena kita para mimpi tuh kayak kita di rumah kita tapi nggak ada orang. Benar. Nah, itulah yang namanya dimensi sebelah. Kayak kosong, tapi kita melihat ada sesuatu yang beda di situ. Ya, terus cahayanya itu dia, gue ngerasa kayak kalau misalnya kita lampu kan dia nyebar gitu kan. Ya udah dia lampu di situ dia yang ngedip. Kayak follow spot gitu. Iya, enggak, dia cuma di misalnya lampu nih bulat, ya udah di lampu ini dia warnanya nggak kemana-mana. Gitu. Berarti kamu pernah? Udah lancet. Dia kenapa kamu cerita gitu? Berarti kamu pernah dong? gitu kayaknya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kamar ini ada di tempat lain yang sama. Dan di tempat lain itu yang mereka ada di sini sekarang gitu.
Oh, oke. Tapi tanpa kasur, tanpa lemari. Nah, di dimensi lain mungkin bagian lemari ini bagiannya tempat persemayaman mereka untuk akses ke tempat lain. Pintunya ya jadinya. Pintunya ya. kalau kita bilang. Oke, baik. Ya udah, cukup pertanyaannya. Kenapa? Enggak ya? Kupikir kalian ada apa-apa. Ya udah. Kalau Randy ada merasa apa-apa, nggak apa-apa ya, langsung ini aja. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka yang ada gangguan, kalian nonton episode lain aja. Ini memang episodenya pasti akan banyak, pasti akan ada gangguan. Jadi kalau misalnya kayak gini. kalau misalnya di tengah-tengah cerita ada terpotong, kalau kalian nggak suka yang kayak gitu, kalian cek di episode lain aja. Ini pasti akan ada seperti itu. Oke? Ya udah, silakan Ren. Oke, kita mulai dari cerita ghost hunting gua deh nih. Oh, ini ghost hunting berarti ya? Iya. Berarti kamu memang udah sengaja pengen hunting ghost ya pada saat itu ya? Pada saat itu memang sudah ada tim yang dibentuk untuk khusus hunting ghost. Oh, wow. Jadi ada boleh bikin beberapa- episode yang kayak gitu juga nih, Kofred? Boleh. Nanti kita ajarin. Request ya, jadi buat kalian yang kepengen banget Kofred dibikin ghost hunting, Kasih tahu tempat. Oh, kasih tahu tempat, komentarnya di mana ya? Biar kita Tapi yang bikin. pastinya dapat izin ya. Nanti kalau misalnya bukan karena hantu kita ditangkap polisi pula nanti. Oke, Getter. Oke, jadi ini kejadiannya di jadi di mana ini gue sebenarnya sih nggak tahu secara pribadi. Oke. Ini tempat ada hantu dan nggak pernah kebayang kita akan main ke tempat ini. Oke, itu memang nggak sengaja. Referensi doang. dari penonton, referensi dari tim kita yang nyari. Jadi siang tuh kita meeting. Karen, ini gimana kalau kita ke pemeraman tembakau? Oh, oke. Ya, itu memang terkenal sih. Oke. Kan jadi gue mikir pemeraman tembakau. Ada Belanda-Belandanya nggak? Aku kan tuh suka tuh sama yang ada story Belanda. Oke. Karena di sana pasti ada noni kalau ada Asik. Belanda. Oke, ada yang lewat di kaca. Oh, sorry. Oh. Hai darling. Siapa? Sosok apa tuh? Nenek. Oh, nenek. Oh iya, memang nenek itu suka di situ sih. Oke. Oh iya, seriusan banyak yang ngomong ya? Ya. Oh iya, oke. Oke, nenek itu udah hadir di situ. Udah jam pulang. Jam pulang, nenek mau ada dia. Oke. Jadi di mana hari itu udah kita tuh sempat 4 kali kita sempat ke tempat itu. Pertama kita minta izin. It's okay, dari mereka kan, mereka ada kayak ibaratnya pemangku gitu. Kalau pemangku tuh ibaratnya juru kunci. Juru kunci tentang tempat itu tuh. Oh, memang tempat itu sudah ada juru kuncinya ya? Iya, ada juru kunci warga di situ juga yang udah tinggal lama di situ. Dari itu sebelum tutup. Oke. Di malam pertama tuh kita mau syuting. Kamera kita udah hidup semua. Udah oke. Ini ada 3 kamera, baterai kita udah ready semua dari rumah. Dan tahu apa yang terjadi? Kita udah nunggu dari jam 10 ke jam 1 ngobrol-ngobrol. Kamera kita semua tidak bisa digunain sama sekali. Dan itu nggak ada troubleshoot problem di lapangannya. Nah, terus gue bingung dong. Ini kita jadi syuting nggak? Dan lucunya, tuh baterai kita cek full. Tapi pada saat pengiriman gambar, layar blank 3-tiganya. Pasti ada sesuatu ya. Itu hitam full ya, semua black screen ya. Bahkan nggak hidup ada satu. Oke. Jadi yang 2 nggak nangkap, yang satu malah nggak mati sama sekali. Total. Dan lucunya, kita udah izin pulang nih. Sampai di mobil. Berarti nggak jadi syuting ya? Oke, ini break malam pertama. Oke. Kita pulang di mobil, nggak jauh dari tempat. Itu semua tuh nyala, bagus. HP di mobil ya, belum kemana-mana, masih di mobil pun udah hidup ya. Serius, itu kita di luar prediksi gitu. Oke, alasannya adalah penjaga tempat bilang karena aku malam itu pakai baju putih. Jadi nggak boleh. Aku kan nggak tahu ada larangan tidak boleh pakai baju putih di tempat itu. Oh, memang ada hal-hal seperti itu? Katanya. Oke. Malam kedua kita pergi lagi. Oke. Nggak pakai baju putih ya? Pakai baju merah. Oke, gantian. Wow, baju merah. Oh, oke. Oke, pakai baju merah. Oke. Kru kita tiba-tiba sampai ke situ semua badannya pada sakit dan nggak bisa syuting. Problem lagi kata pamangkunya, di badan gua, baju gua merah terlalu terang. Oke. Ada apa dengan baju gua coba? Oke. Terakhir nggak pakai baju dong ya? Iya. Oke, malam ketiga. Sampai ketiga ya? Iya, malam ketiga. Aku tuh penasaran gitu, karena kan kita udah izin bagus-bagus. Biasanya kalau kami tuh masuk, aku selalu bakarin dupa dulu. Oh, udah permisi lah ya. Permisi dulu. Tapi kenapa masih ada ganggu gitu, ganggu punya. Nah, sampai di situ malam ketiga aku nih udah pasrah nih. Terakhir kita bilang dengan tim, lu pada mau pakai baju apa sih? Udah jangan ada warna terang, kita pakai hitam aja. Gua pakai jaket hitam, baju merah marun gelap. Pakai hitam lah pokoknya. Masuk nih ke dalam.
Masuk ke dalam kita udah disambut dengan bau melati. Oke. Ini pundak gua makin berat deh. Apa nih? Kenapa nih? Kenapa? Udah mulai rame. Oke. Kita tuh kayak lagi di konser, lagi ditontonin. Oke. Ada berapa? Lebih dari 7 sekarang di sini. Wah. Karena udah jam maghrib. Oh iya, iya. juga. Masih kumandang maghrib juga masih jalan. Ya udah nggak apa-apa, sembunyi di sini aja nggak apa-apa ya. Bagus-bagus nonton aja. Ya bagus-bagus nonton. Kita nggak ganggu. Ini gyojanya enak kok. Jangan. Aduh jangan gitu. Ya, siapa tahu Udah dia mau beda rasanya sharing. nanti. Mau sharing. Jangan. Punya kita ya. Ya udah, yuk terus. Terus masuk kita nih Bau melati. Oke. Gak lama kita bau melati. Itu di atap genteng ada yang jalan. Nah, atap genteng mereka tuh kan udah agak rapuh gitu udah agak kayak Berarti ini kan memang udah bangunan tua ya. udah kritis lah kalau kita bilang bangunannya. Nah, waktu jalan kita masuk tuh di genteng ada Nah, so kita mikir itu mungkin tupai, itu mungkin tikus positifnya. Nah, waktu baru mau masuk, tak dilemparin batu badan kru kita. Oke. Batu kerikil. Serius, iya bener, kita sampai kaget dan sampai satu kamera kita tuh rusak lempar karena kaget. Oh. Jadi benar-benar ini banyak hal yang di belakang panggung kita sembunyikan sebenarnya dan ini yang membuat kita rugi. Gitu. Itu kamera mahal loh. Persembahan. Sesajen jadinya. Jadi waktu gua masuk udah izin juga sama. Terakhir kita tuh jalan, mulai masuk ke dalam, ketemulah dengan si sosok ini. Apa tuh? Nah, ada perempuan mukanya hancur. Ya kayak agak berdarah gitu, kayak bekas habis dipukulin. Terus kita ikutin nih, dia bawa kita ke satu tempat. Di salah satu posisi di ternyata sampai ke dalam sana, dia tuh masuk ke dalam tim kita. Dan aku tanya, kamu kenapa masuk? Masuk dalam tim dalam tubuh. Jadi mediumisasi tanpa kita minta. Masuk sendiri. Dia mau cerita ya? Iya. Dan sampai ke sana zong banget, dia cuma ngerjain kita. Rasa nggak sih? Jadi lo orang berpikir dia memberikan informasi, lo orang ngikutin, ternyata cuma masuk doang, ngegangguin doang ya. Aku cuma usil katanya. Astaga. Lo udah persembahan ke kamera, lo usilin gua ke dalam. Sekejap kamu langsung emosi juga lah ya. Pengen gua cekek kalau nggak teman gua. Cuman gua mikir hukum guys. Oke. Terus nggak lama kita dengar orang kayak ngaum gitu. Ngaumnya gimana? Gitu. Nih sama kayak yang di lemari. Lemari sekarang. Suaranya mirip. Cewek cowok? Ya. Enggak, ini gundurwo kalau yang di sana. Kalau ini yang sosok sujud. Ini beda. Nah, nampak tangannya. Tim kita nampak tuh. Jadi banyak hal yang kita sembunyikan di balik itu sebenarnya. Nah, yang ini nih paling parah, kita dilemparin pasir. Pasir dilempar, tapi nggak ada pasirnya. Ser. Kita ngerasa kayak kita kejatuhan abu, tapi nggak ada abunya. Itu sosok yang kayak gimana kak? Gundurwo. Jadi memang gundurwo tuh teman-teman, kalau memang kalian yang rumahnya ada gitu tuh biasa sering dengar kayak misalnya lemparan pasir ke genteng. Nah itu kegiatannya dia. Kegiatannya. Kenapa ya? Kenapa gitu ya? Itu aku belum tahu sih kenapa. Tapi memang rata-rata gundurwo itu dua opsinya, kalau nggak nidurin, lemparin pasir. Kalau yang matanya merah itu termasuk gundurwo nggak? Ada dua jenis sih mata merah. Kadang wewe juga mau matanya merah. Gitu. Nah bedanya kalau si gundurwo ini kan dia berbulu ya, berbulu. Nah kita ngelihatnya itu juga gede, terkadang kecil, tergantung. Kalau kita takut dia makin makin besar gitu. Kayak kita makin ditakutin. Dan gundurwo ini bisa main fisik. Bisa. Karena dia jin, jadi dia bisa megang, bisa ngelukain kita juga. Nah, selesai dari situ, ini kita mau keluar. Lucunya, kita mau keluar, kita nggak tahu jalan keluar. Dan itu padahal kecil banget jalannya. Kayak kita dari tadi udah keluar, ini gua nggak bohong ya. Kayak tadi kita udah keluar, kayaknya kita masih di situ-situ aja. Padahal kita udah jalan masuknya itu ya deket aja gitu. Deket aja, dari situ kan ada sedikit semak-semak tuh. Kita masuk dari situ, pasti gua udah tahu jalan keluarnya. Cari jalan keluar sekitar 20 menit nih. 20 menit? Kurang lebih lah. Gua rasa situ lama banget. Karena kalau lagi takut kan kita ngerasa sesuatu itu lama banget gitu ya. Ya gua juga manusia punya takut kalau udah kayak gitu. Nah nggak lama muncul sosok nggak punya kepala kayak gini. Kepala. Nah ini bukan hantu jeruk purut ya. Jadi di sini gua jelasin kenapa gua pakai baju hitam, karena gua nggak begitu jelas melihat gambar bajunya apa.
Karena Berarti dia yang di sebelah ini kegelapan. ya? Ini. Ya, karena dia di kegelapan juga. Karena penerangan kita pada saat itu kan agak minim, nggak boleh terlalu terang di sana. Nah, jadi kita cuma nampak ini. Oke, yang ini nih ngikutin kita sama ke rumah. Hah? Cheers. Ikut pulang berarti? Yes. Oke. Nah, di tengah kita lagi cari jalan pulang, kita keprogok dia, kita dikelilingin hantu, coy. Oh. Jadi gua, kameramen gua, tim-tim yang lain semua di tengah kita dikelilingi. Oke, berarti kalian itu kayak dilingkari gitu ya? Yes. Oh. Jadi dilingkarin. Nah, yang lucunya kita tahu tuh dilingkarin dari itu udah rame. Mereka kan nggak ada semuanya punya six sense ya. Mereka kan semuanya nggak bisa komunikasi. Nah, keliling kita tuh kan ada kayak kerikil-kerikil pecahan, marmar pecah. Gitu ya. Nah, itu jalan suara keliling, ketang, kayak orang memang rame banget nyerbu kita gitu. Memang kayak udah kasih sign kali kalau udah kasih tanda kali kalau kalian itu udah dikepung gitu. Udah dikepung. Nah, mikir dong kita. Aku sampai jongkok, jujur aku sampai nangis di situ, ketakutan banget. Oh iya. Karena kita takut nggak pulang. Oke, karena kita kan, lebih banyak energi mereka ya. Energi mereka udah lebih besar daripada energi paranormal di situ. Energi gua udah semua kita diselimuti sama mereka. Jadi tapi memang berarti jahat banget ya. Jahat banget. Dan di situ juga ada campur tangan manusia sih kalau gua bilang. Oke, karena perjanjian manusia itu. Campur tangan manusia mungkin gue nggak tahu ya, gue nggak bisa bilang entah kan daerah situ atau bagaimana, tapi memang pada saat kita masuk itu kan mereka juga udah kayak nggak setuju gitu sama kita gitu, karena ada beberapa yang dimintanya gitu. So itu kan tempat umum, siapa aja boleh. Iya. Ngerti. Gue ngerti. Di situ jadi dari rumah juga udah bau menyan, jadi udah bercampur baur banget. Nah, gue jongkok, gue rekin, mas, ini pulang nggak ya? Aku mikirnya nih mati kayaknya hari ini di sini nih. Karena teman kita kameramen udah mimisan satu orang. Shit. Bisa ya. Mimisan. Dihajar di dalam ya. Hajar dalam. Nah, satu orang lagi teman kita sampai udah kayak wah. Nah, gue panik dong. Gue bisa berbuat apa? Paranormal gue aja udah Nah, bingung dong cari jalan keluar. Nah, terakhir kita ketemu nih sosok si ular. Ular. Berarti ini yang bantu apaan gimana nih? Nah, ini lebih parah, coy. Oh, lebih parah ya, coy. Oh, ternyata gua yang lebih kirain parah. lu orang ketolong karena si ular. Kagak ya, coy. Kagak. Ini lebih parah. Nah, udah kita didesak, kita dibelit lagi dengan energi. Dan ular ini tuh kalau ada yang bisa ngelihat, ini dulu pernah Mr. Tukul jalan-jalan pernah ke situ juga. Dan pada saat explore mereka juga kewalahan. Nah, dengan sosok ular ini pernah ke titik itu juga ya, Mr. Tukul? Sama. Jadi sosok ular ini makin ngelingkarin kita. Jadi udah kita didesak hantu, lu dijepit ular. Nah, gua tahu itu memang kerjaan manusia sih. Itu manusianya memang ini sebenarnya fungsinya itu ngelindungin, tapi ini sih kayak karena nggak perjanjiannya nggak sesuai, lu mati nih lu, gitu kan? Iya, karena waktu kita di situ tuh gimana ya, gue bilang perlakuannya tuh udah beda gitu. Iya. Kayak dia tuh kayak nantangin banget kita. Iya. Kita bagus-bagus permisi. Padahal kita udah permisi ya, tapi dia nyambutnya itu berpikir sempat kita kasih tips loh. Jadi dia pikir kita mau kasih tipsnya gimana? Kita kasih tips ya, ngerti lah, salam Sesajen. tempel, sesajen untuk yang nampak ya, gitu, salam tempel. Nah, sampai situ juga kita masih dikirimin, entah kurang tipsnya nggak tahu sih. Nah, tapi nggak bisa juga. Kadang manusia ada yang seperti itu, bukan masalah terkadang dia ngetes. Jadi ilmu lu sama ilmu gua kuatan mana gitu. Padahal kita fungsinya itu sebenarnya mencari informasi sebenarnya gitu kan. Cuman banyak manusia memang gitu kan. Tapi memang mungkin mau ngerjain juga bisa kan. Dia kayak mampus lo. Tapi enggak lah, kalau sampai udah sampai pukul dalam darah itu sih tujuannya bukan karena ngerjain dia bilang sih. gini sama kita, kalian juga pasti nggak akan lama kok explore di dalam. Berarti ya udah, berarti mau nakut-nakutin lah. Nah, terus gue bilang gini, insya Allah lama. Gue bilang. Nah, prediksi dia 15, kita dalam 45 menit. Biarpun udah ketakutan. Wow. Jadi apa yang didapat nih kalian di dalam itu? Untuk dia aja sampai 40 menit. Kita nggak 5 menit, aku rasa udah terkencing-kencing di dalam. 45 menit di dalam itu kayak 2 jam di dalam karena kita dikejar rasa takut. Oh iya. Gue memang indigo tapi gue takut. Karena apa? Kita takut yang kayak tadi tuh, serangan secara fisik. Iya. Kalau yang cuma nepuk doang, lempar doang, nah itu kita nggak takut banget. Kalau fisik, dimatikan kita di situ. Iya. Lah episode. Langsung itu episode terakhir. Terakhir. Itu pun nggak terupload karena udah meninggal semua. Iya, mungkin salah satunya itu. Nah, terus nampak sosok ini. Nah, yang gue lihat di situ tuh kayak ada portal juga sih. Jadi memang kayak Belanda itu dulu di situ mungkin untuk menjaga mereka ya, sosok ini ya, untuk menjaga mereka. Nah, itu ada bertanduk gitu ya. Bertanduk badannya kayak badan kuda.
Badan kuda, oke. Badannya kayak kuda, entah kayak kuda entah apa gitu, pokoknya kakinya 4 kayak kambing juga sih gitu. Cuma gue nggak begitu jelas karena di gelap. Yang gue jelas tuh nampak tanduk, dan itu kru kita nggak indigo juga nampak. Mata merah, jalan. Nah terakhir karena gue lihat itu auranya positif, kita ngikutin itu baru bisa kita pulang. Dan besoknya gue tanya dengan teman gue paranormal di situ, dia memang yang baik yang ngajak ke tempat itu. Gitu. Kita bayangin malam itu kita nggak keluar untuk ada dia. Takut sedih gue pada saat itu, takut sedih. Yang gue pikirkan gue nggak pulang, nggak sempat minta maaf dengan emak gue. Iya karena kan gitu kan itu kan karena kan kita pergi nggak tahu gitu sih. Tapi untungnya pulang. Semua aman ya. Pulang ketemu kita hari. Baru ketahuan diikuti oleh si hantu itu yang pegang kepala si itu. Kepala ini. Jadi kita kan pulang tuh biasa siap pulang tuh kita ada kayak yang namanya break nih, break makan, nyantai. Nah ini ada satu cewek kru kita agak kayak cowok, tomboy gitu. Nah dia udah gelisah banget. Jadi sepanjang di warung itu dia yang nggak pernah ngerokok, minta rokok, kepalanya garuk, gelisah. Nah ini gue udah bilang, aduh si Buntung ngikutin nih, gue bilang. Dia tadi mobil. Yang bener. 11:30 kita nyampe base camp. Nah di situ puncaknya. Bergulinglah si perempuan tadi kayak ular kadot, bergulang-guling, antuk-antukin badan ke lantai. Nah ternyata kita tanya, dia minta kesajian lagi, minta kita balik malam itu ke situ untuk ngasihin telur kembang bunga. Gimana cari malam-malam? Harus balik lagi. Kalau kan dia nggak mau keluar, geng, takutnya. Telur, kembang gula pasir, beras sama kopi hitam. Memang dikerjain banget ya. Lengkap, mintanya 1 nampan dan pakai nampan. Kita mau cari nampan di mana coba malam? Jadi akhirnya gimana? Jam 4 subuh baru keluar. Dan itu pun gimana ya, gue bilang, gue udah sedih juga kan, takut dia ngancamnya nih gue bawa katanya. Ya takutnya dibawa. Nah gue udah sedih dong. Ini kan jadinya di luar ekspektasi kita gitu. Maksudnya kayak manapun ya kita merasa tanggung jawab juga kan gitu. Benar. Jangan gara-gara ini kan nelan korban, nggak lucu kan. Gitu. Jadi gue tanya sama dia, ini lo maunya gimana? Gitu gue bilang. Terakhir kita nggak bisa ngikutin, manggil lagi teman supernatural aku ini kan punya teman lagi. Kita manggil, jadi malam itu kita sampai ada 7 orang yang nanganin dia satu. 7 supernatural juga? Yes, termasuk gue. Dan kita untuk negosiasi atau untuk keluarin dia? Keluarin dia dan negosiasi. Jadi jam 1 mintanya lengkap, jam 2 mintanya ayam hitam, jam 3 minta lain lagi sampai jam 4 subuh. Memang mau ngerjain. Ya. Mau ngerjain. Dan kalau yang kita lihat tuh memang yang di sana tuh lagi ngirimin terus. Jadi dia nyeting kayak boneka dari jauh. Iya. Berarti kembali lagi ada manusia ya. Ada campur tangan manusia. Makanya gue bilang sebenarnya gaib ini banyak sekali disalahgunakan sama manusia. Gitu. Yang seharusnya mungkin nggak perlu sampai segitunya, tapi karena memang niatnya udah jahat banget, manusianya ini yang jadi kayak ini ya. Padahal sebenarnya kan mereka tuh cuma minta didoakan. Dapat orang jahat disuruh kirimin santet. Menurut kamu yang kayak gitu-gitu memang dipelihara atau gimana sih? Kalau kayak gondoruo biasanya kebanyakan dipelihara. Oke. Kalau yang kayak gini biasanya itu kayak sosok ular ini memang penunggu tempat itu. Iya, aku pernah tahu tuh. Penunggu tempat itu. Nah, kalau kayak yang mati belum pulang ke Tuhan, yang kayak leher yang digorok, yang kayak kuntilanak itu kan memang hantu-hantu yang mungkin lewat. Tapi kalau leher gorok ini memang di situ tempatnya. Kalau kayak kuntilanak di mana-mana juga ada. Gitu. Jadi case-nya ya tempat itu di antara semua episode itu yang paling gila sih kalau aku bilang. Yang paling membuat kamu itu kayak kewalahan kemudian sedih, takut. Dan sialnya kita setelah pulang dari sana semua satu tim demam selama seminggu. Sebelum Covid ya, sebelum Covid. Oh, ini barusan? Sebelum Covid. Sebelum Covid berarti bulan-bulan tahun 2019 bulan 12. Bulan 12. Oh, berarti setengah tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu. Jadi ingat waktu kita explore kemarin ya, semuanya pada capek ya. Maksudnya kayak padahal kita nggak ngapa-ngapain loh. Explore apa nih? Oh, kita ada explore satu tempat kemarin. Menurut dari indigonya sih bilang itu dulu bangsal. Jadi kayak yang tempat penyiksaan. Terus anak-anak dibakar di satu ruangan yang dibakar hidup-hidup sampai yang gitu-gitu. Pokoknya kejam banget sih itu kejam banget. Gitu. Jadi sampai anak dia sendiri juga pemilik rumah, anaknya dia sendiri juga kakinya dipotong gitu-gitu. Jadi sampai yang emang pemilik rumahnya itu emang bener sadis-sadis banget gitu. Dan kita pulang itu bener-bener itu capeknya tuh luar biasa, energi itu kayak di drain habis-habisan. Itu yang motong pemilik rumah. Iya. Dia psikopat.
Bukan, maksudnya pemilik rumah yang sebelumnya katanya. Oke, berarti itu pembunuhan. Yes, jadi katanya itu bangsal. Di rumah itu ada bangsal, jadi kayak ada organ-organ manusia yang dijadikan kayak ini, jual beli gitu, kayak gitu-gitu, yang ada ginjal, ada apa gitu-gitu. Nanti kamu boleh lihat episodenya sih. Kalau emang pengen tahu apakah benar atau enggak, nanti kamu boleh cek. Tapi intinya sih seperti itu, memang benar. Dan akhirnya seminggu atau berapa hari kemudian kamu ketempelin ya dari sana ya. Di saat itu sama yang kejadian kayak kamu juga, audio kami itu nggak bisa hidup sama sekali. Itu energinya biasa kuat banget loh, udah bisa sampai kendaliin. Terus udah itu ada bau seperti bau-bau bangke gitu, bau-bau bangke, anyir, jadi kita waktu syuting itu, setelah syuting itu tiga-tiganya, aku dengan 2 guestnya itu sampai pusingnya itu sampai luar biasa, sampai ada yang muntah. Karena nggak tahan dengan baunya itu kayak bener-bener udah mengerikan sekali lah baunya, bau bangke gitu. Nah dia di saat itu langsung ini mukanya pucat, terus kayak memang bener-bener sampai drop sekali lah pada saat itu karena dia ketempelan. Si Louis guys, jadi Louis ya yang suka ketempelan. Oke, jadi kurang lebih ya begitulah kalau udah explore dia harus terima resiko sih. Iya, resiko. Harus terima resiko sih. Jadi mau nggak mau ya persiapkan mental, persiapkan. Sebenarnya sih secara pribadi ya, aku lucu aja ngeliat gitu konten gaib, penontonnya sedikit, konten lawak penontonnya banyak karena pada dasarnya kan lebih beresiko nyawa itu di gaib. Ya, tapi ya mungkin banyak yang kalau aku lihat sih banyak yang suka maksudnya gini, banyak yang suka seram tapi enggak. Tapi banyak juga yang takut dengan konten-konten kayak gitu, gak berani nonton. Banyak sih yang kayaknya takut gak berani klik, gak berani klik. Kita ngantarin nyawa tuh gaib loh, seriusan. Yes, benar. Ngantarin nyawa, adu nyawa kita di sana selamat dengan enggak. Tapi ya begitulah, ya semoga konten-konten seperti ini kayak kita punya ini kita bisa kasih faedah lah sedikit. Maksudnya ada informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan di sini. Mungkin kayak misalnya kayak tadi maghrib kita advice orang untuk jangan seperti ini, jangan seperti itu. Nah kayak ini explore, ya siap-siap lah kalau jangan anggap main-main gitu loh. Bahkan mama manusia pun kita belum bisa percaya ya. Karena ternyata juga ada kiriman dari manusia kan yang ternyata bisa membahayakan nyawa kamu. Bahkan justru yang dari manusia ini yang ngeri banget, yang bisa memakan nyawa gitu loh. Nah, Riz, ceritamu bagaimana? Kalau ini karena di pengalaman Sontang ular ini, gua rasa memang kalau ular itu mungkin penjaga tempat ya. Gua kemarin pernah sekali jalan-jalan ke daerah Pelabuhan Ratu. Ini sih nggak ada sesuatu yang aneh, cuman gua suka tempatnya. Jadi ada satu vihara itu naik tangganya tinggi banget, di atasnya itu ada nyai. Jadi yang kerennya lagi di situ pas lu nyampe, mungkin anjing ini udah dididik entah gimana, dia bawa lu ke semua tempat yang kayak lu anjing yang ngelit kamu. Iya, ngelit. Jadi lu kayak mau sembahyang ini dulu. Jadi lu ngikutin si anjing aja tuh. Ngikutin si anjing udah kan, terus gua udah ibadah sembahyang sampai ke tahap yang paling tinggi. Yang di paling tinggi itu mulailah ada ibu ratu yang segala macam. Tapi untuk nyampe ke atas sana, istri gua tuh lagi bunting. Terus gue tanpa sengaja gue bilang gini tanpa sengaja gue bilang sama istri gue, lu jangan ikut gue bilang gitu. Di atas ada ular, gue bilang gitu, gede banget. Gue bilang ini kayaknya dijaga yang buat ke atas itu, gue bilang gitu kan. Gue bilang gitu. Terus kata istri gue, masa sih? Iya, gue bilang ada ular, gue bilang gitu kan. Baru naik berapa step dari tangga yang kita mau naik, tiba-tiba anjing itu loncat ke jalur, bukan jalur orang, jadi ke hutannya gitu kan. Terus ngegonggong loh, gitu kan, ngegonggong. Istri gue kaget, apa yang digonggongin? Gue bilang, dia lagi ngegonggongin ular yang itu, gue bilang gitu. Gue bilang ada ular di atas, itulah ularnya, gue bilang gede. Bener, pas gue naik ke atas ada patung ular. Dan memang waktu di bawah gue nggak kelihatan patung ular itu sama sekali gitu loh. Makanya gue bilang apakah memang ular itu memang spesialisnya sebenarnya kodam yang untuk menjaga kali ya, atau yang pokoknya disuruh jaga lah gitu loh. Ya mungkin tergantung tempatnya juga kali. Benar, ya. Gitu mungkin loh. ada tempat yang memang khusus menyembah. Benar. Kayak gitu kali. Iya, terus habis itu gue naik ke atas. Memang di atas itu semua portal, geng. Jadi memang kayak misalnya ada Prabu, ada segala macam. Dia cuman gambar, tapi lu tahu bahwa di belakang gambar itu kayak pintu, kayak portal gitu loh. Terus abis pintu ke dimensi lain. Iya, banyak portal di situ. Bahkan ada satu kamar yang benar-benar disusun kayak Ibu Ratu. Banyak banget orang yang cari ilmu di situ, dan gue tahu di situ itu Ibu Ratunya nggak ada, tapi itu memang portal.
Gitu loh. Di situ memang portal. Nah, balik lagi niat orang lah kita lihat baik apa gimana nya. Tapi gue di situ dapat angka, geng. Jadi dia ada tempat max gitu kan. Nomor togel. Yang masang mah nggak gua, paman gua dapet menang. Ya. Kalau nggak lu udah nggak di sini. Iya juga ya. Jadi turun dari situ, dia memang ada di tempat itu, lu orang boleh nginep. Memang tempat itu memang tuh tempat muja kan. Lu orang boleh nginep. Kita nggak nginep si hari itu. Cuma gua tidur siang, pas bangun gua kayak ngawang. Jadi gua nyebutin 4 angka. Dan paman gua dapet sih. Nah itu makanya gue bilang cerita tentang ular. Tapi kalau gue pribadi yang paling parah bener-bener ngerasain itu gue dulu pernah ngekos kan. Ngekos ini rumah memang apa ya, parah deh. Jimmy, aku dari tadi suara apa itu ya? Apa itu ya? Rupanya si Jimmy lagi sedot-sedot. Kurang ajar. Padahal dia nggak tahu loh. Di sini gue lagi nahan muntah loh. Ini kayaknya penuh deh. Gue nggak ngerasa ini. Nggak, soalnya dari tadi aku dengar ada rame. Iya kan? Di sini ngap loh, Pak. Gue udah mulai ngap di sini. Iya, mual kan? Iya, makanya. Yang penting jangan sampai keluar ya. Kalau keluar susah nanti. Oh gitu ya. Makanya gue tadi nggak makan lagi karena gue udah di sini. Nggak, ini ramenya gimana nih? Lagi ditontonin. Iya. Ramenya seberapa rame? Lumayan sih di luar juga, karena kan memang malam ini memang malam khusus ya. Kalau aku bilang Kliwon dan memang malamnya keluar, jadi memang di kaca. Aku memang ada ngerasain anget sih. Aku jujur ngerasain anget. Penuh dia, full ya. Dan kayaknya agak sesak ya. Sesak kayak gak bisa nafas dengan baik gitu loh. Ya udah. Akhirnya kan gua ngekos di situ. Rumah ini ada 3 lantai. Ditempatin oleh sebenarnya dulu anaknya 2. Cuman yang satu ini agak sengot. Jadi si kakaknya sudah nggak tinggal di sana. Jadi memang fungsinya gua waktu itu tinggal di situ adalah untuk ngejagain si adiknya yang kurang. Otaknya memang kurangnya itu parah. Oh, jadi dia kayak autis gitu? Ya kayak autis, tapi dia berperilaku setiap hari seperti itu. Jadi dia bangun, nyuci baju, pakai air cucian baju dia yang udah dipakai berbulu-bulu. Dimandi lagi? Apa dia nggak mandi pakai air tuh? Jadi sabun yang dia pakai baju itu, ya itu aja tiap hari. Tiap hari dia pakai itu baunya luar biasa. Terus dia nggak gosok gigi, nggak segala macam. Oh my god. Lantai 1 itu gelap banget. Jadi lantai 1 itu kamarnya dia. Lantai 2 kosong, lantai 3 kita lah. Jadi setiap lantai itu langsung kamar teras gitu, kamar teras gitu. Jadi kita di lantai 3 ngekos. Jadi fungsinya ngejagain dia. Tapi rumah itu, feeling gue memang udah dari awal masuk rumah itu jelek banget. Cuman yang murah kan, geng. Ya sudahlah, terima nasib ya kan. Kita pun nggak berani dipakai toilet di bawah. Jorok banget ya. Luar biasa, jorok. Itu terus karena ada sengot, sananya kan bolong tuh ya. Aduh. Jadi kalau misalnya dia bangun-bangun siang itu maaf, alat kelamin dia lonceng kemana-mana. Oh. Kayak gitu. Bayangin memang udah sengot gitu. Tapi pokoknya tugas dia tiap pagi dia ngerasa kayak dia kan memang dia dari keluarga berada. Jadi dia ngerasa dia masih keluarga berada, dia tiap hari ke kantor bapaknya, terus ngoceh-ngoceh di depan kantor bapaknya, manggil-manggil bapaknya, terus balik lagi, tidur siang. Rutinitas dia seperti itu. Hanya kayak gitu ya? Iya. Cuman gue akhirnya mikir, gue nggak tahu sih, karena gue kurang ngerti. Jadi di rumah itu gue ngerasa, ini kursi kok ada sometimes ya. Kayaknya ada sesuatu di kursi itu. Gue akhirnya cari tahu, tanya tetangga kan, ini kursi apa ya? Gue bilang gitu kan. Oh, itu kursi roda bapaknya. Memang nggak kelihatan kayak kursi roda. Jadi bapaknya waktu stroke di situ, kursi rodanya di situ. Terus di kamar mandi itu, orang nggak ada yang sanggup di kamar mandi bawah. Bener-bener itu kan satu gelap, kedua memang amis. Di rumah kayak ibaratnya bau pesing. Amis banget, tapi bukan amis yang bener-bener amis dari hidung ya. Gua ngerasain itu amis yang di tempat lain gitu loh. Jadi akhirnya maksudnya amis yang kau bilang itu ya, amis mistik. Terakhirnya terus gue bilang ini ada sesuatu yang janggal di lantai 1 ini, sehingga ada roh yang gak keluar dari situ. Dan rohnya itu ya cuma dari si kursi ke kamar mandi, si kursi ke kamar mandi. Jadi gue nanya tetangga dong, ada cerita apa sih sebenarnya? Gue begitu antara kursi dan kamar mandi itu. Ternyata bokapnya meninggal di situ, geng. Dan kan dia ngerawat, dan dia sendiri sudah kekurangan, dia ngerawat, jadi bokapnya di kayak nggak sengaja apa jatuh, kena lah kepalanya di kamar mandi itu, meninggal di situ. Gitu loh. Dan si anak ini sendiri pun sebenarnya dulu waras, cuma jatuh dari tangga akhirnya kayak gitu. Nah
Terus rumah sebelah kan dibangun. Gue nggak tahu apakah hantu memang bisa pindah. Gue nggak tahu ya. Cuman yang pasti waktu kita tinggal di situ lantai 2 nggak ada masalah. Lantai 2 itu kamar kosong. Nggak, sebentar. Ini yang sebelum rumah baru ini kalian diganggu dalam hal apa nih? Nah, inilah gue bilang diganggunya itu karena dia suka lewat Itu dan bapaknya. Dan ditambah lagi beberapa makhluk lain. Jadi bener-bener kalau misalnya orang indigo, gue pernah punya teman, gue suruh masuk rumah gue, dia megangin pagar listrik depan rumah, gue tarik masuk gue, dia nggak mau masuk, takut. Nah katanya sih dalam itu banyak. Nah terakhir waktu rumah sebelah dibangun, nah mulai tuh di lantai 2 mulai bermasalah. Jadi lantai 2 gue setiap gue mau ke lantai 3 gue harus ngelewatin pintu lantai 2 gini, jendela gitu kan, jendelanya pas di sini itu selalu ada perempuan geng nyisir. Biasanya dulu nggak ada, cuma karena pas rumah sebelah dibangun, tiba-tiba gue ngerasa. Kenapa, Ren? Apa? Ada yang ngeliatin terus ke sini dan di samping teman kita yang baju kuning ini. Tuh, Si Luis. Tahu kan? Oh. Kenapa? Jadi si Neni tadi duduk di situ. Oh, oke. Iya, sambil megangin pundak kamu kayak gini. Si nenek. Heeh. Oke. Si nenek lagi pegang Luis. Jadi di jendela ini kayaknya banyak banget yang Kayaknya yang dari kuburan deh. yes. Iya, Yang dari kepanggil ya, kuburan. kepanggil. Pocong ada juga di sini loh. Oh, Pocong juga ada. Iya. Oke. Jadi kalau lihat dia tuh kayak lihat pizza gitu. Kayak apa? Pizza Pizza. udah basi. Oh, karena lumer gitu semua ya. Lumer. Oke, di sini ada deh pocong, gambar pocong mana ya? Pulang di mana sih? Gua ada nyimpan. Terus muntah ya? masih. Jangan sampai nembak aja sih. Tahan ya. Oh. Mirip seperti ini. Kurang lebih ya. Pocong yang lagi nengok mirip seperti ini, guys. Oke. Tapi nggak masuk sih, nggak mau masuk, cuma masih ngintip. Masih ngintip. Kayaknya ada apa sih, ribut banget. Terus yang entitas di sini juga ngumpul. Jadi ibaratnya kayak mereka lagi nonton gitu. Ada apa, keseruan apa ini gitu. Nah, cuma jangan sampai ada yang muntah. Oke. Padahal memang nahan. Kenapa? Alasannya kenapa? Kalau Karena muntah kalau kenapa? udah muntah berarti kita kalah. Oh gitu. Kita udah lemah berarti kalau udah muntah. Nah, itu dulu pernah case-nya teman gua muntah langsung kerasukan pasti kalau dia muntah. Oh, gua pernah setengah Jadi gitu. kita ngelawan. Sebenarnya tubuh kita itu secara pribadi energinya ngelawan. Oh. Gitu. Oke. Cuman muntah ya. Ya, berarti ada yang ya, masih lawan. kalau kesurupan kayak gua bilang biasa aja, tinggal aja di situ kita pikir. Percaya kalau Luis kesurupan gua nggak akan tinggal, gua akan Ya udah, nanti gini aja, gua kunci, nanti besok pagi gua baru tengok lu. Gua akan standby buat lu pegangin kamera. Sayang momennya. Ya udah, terus. Nah, akhirnya pas gua lewat lantai 2 itu kan selalu ada kayak cewek, terus gue kayak noleh hilang. Noleh dia Cewek hilang. nyisir ya tadi. Nyisir, selalu di kaca itu kan kayak model kayak gini lah, model kaca lama nyisir. Akhirnya pernah sekali gua bangun jam 2-an ke toilet. Memang sial banget, lantai 3 ini toiletnya itu, ini toilet ya kan, di sini tuh jendela ngadep sungai gitu loh. Masuk gua ke kamar mandi, jadi memang kacanya nggak ditutup juga sih sama bokap gua biar ada angin kan, jadi nggak ada hordeng, nggak ada apa. Gua langsung lihat ke sungai dan memang gua lihat di belakang itu kan ada perumahan, ya biasa lah, rumah pendek gitu kan. Terus gua masuk kamar mandi, ngikik kuntilanaknya gitu. Panjang, lebih daripada 20 menit gue sampai terjongkok, gue ngeringkuk di dalam kamar mandi karena ngerasa itu suara di kepala, geng. Lu bener-bener ngerasa kuntilanak itu. Dan gue pertamanya kayak oke, gue takutnya anak kos belakang nih ngejek gue nih ya kan, Lagi nakutin. iya lagi nakutin. Tapi dalam kategori manusia itu nggak mungkin karena ngikiknya panjang dan nggak berhenti terus gitu, terus riang banget dia, tau nggak? Gua jongkok, gua nggak berani keluar dari kamar mandi karena kalau gua keluar kamar mandi kan kaca tuh. Gua takutnya dia berdiri situ kan, nggak iya juga kan. Terakhirnya pas sudah dia berhenti, ini bener-bener gua hitung loh, 20 menit lebih ada, atau memang perasaan gua aja karena gua takut kan, keluar gua ngerangkak loh, geng. Ada yang denger nggak tadi hai katanya? Hah, sumpah. Gitu. Hah? Aku dengar suara ketawa, bukan suara kayak. Ini perempuan loh, pada rame Iya, di sini perempuan. juga. Aduh, Perempuan. set merinding loh Nih, seriusan. ngeneng. Hai, dibilang hai. Gitu, kayak lagi ngelecehin gitu. Oke. Karena dia cerita kuntilanak kali ya. Maybe. Masa.
Oke. Terus dia ngikik ya kan, gua keluar ngerangkak geng. Tapi gua takut banget kaki gua disarek. Ya, gua ngerangkak. Semalam itu gua gak bisa tidur, gua tutup pakai ini. Baru bokap ngomong, ternyata rumah sebelah yang lagi dibangun ini ada orang bunuh diri di situ, cewek memang. Karena bokap kan dari kecil tinggal daerah sana. Jadi apakah orang yang kayak gitu roh bisa pindah tuh? Rumah itu pas lagi di ini pindah dia jadinya. Orangnya pindah. Jadi gini, rumah itu dihancurin, rumahnya memang kosong. Jadi setelah si cewek kuntilanak itu bunuh diri di situ, rumah itu jadi serem, dikontrakin juga nggak laku, akhirnya dibeli orang tapi dihancurin. Nah mulai dari itu baru kita ngerasa di lantai 2 ini bermasalah. Gitu loh. Nah, berarti dia dihancurin, dia pindah. Iya. Nah, mungkin seperti ini kasusnya. Biasanya yang seperti itu kan punya ibaratnya kayak keinginan pemilik rumah ya, ngancurin itu ya. Nah, kemungkinan karena dia ngerasa ini yang bapak tadi ya. Oke. Ya mungkin karena dia merasa suaminya mati di situ. Biasanya tuh kebanyakan orang bawa tanah dari rumah itu ke rumah yang baru. Nah, case-nya tanah yang baru dibawa itu ditaruh lagi di tanah itu dan hantu tuh ngikut. Karena bangunannya kan udah dirobohkan, tanah itu dibawa. Apaan sih? Kok aku udah gitu? Iya. Kurang ajar. Aduh. Itu pintu makin lebar loh, sumpah. Iya, ini pintu makin lebar. Ini pintu nggak selebar ini tadi. Nah, di pintu dari tadi dengerin kayak suara kayak kalian pegang keong taruh di kuping. Nah, gue dengernya gitu kayak ada kehidupan. Kayak menggema gitu, eko. Ada kehidupan di dalam lemari ini. Tapi gue pribadi kan, gue sebenarnya kayak orang badan setengah meriang, tau gak sih? Bagian sini gue, ya kan, itu anget banget. Tapi bagian sini gue aman, di sini enak. Karena mungkin dijaga. Iya, di bagian sini enak banget. Tapi setengah doang nih. Gue di bagian sini nih yang udah gak enak banget. Tapi cerita soal kuntilanak ya. Tadi kan kamu cerita kuntilanak. Tadi kita sebelum syuting kita ada cerita soal kuntilanak yang ternyata aku baru tahu kalau kuntilanak itu banyak warna. Iya. Boleh dijelasin nggak sih itu, Ren? Kuntilanak itu warnanya itu apa aja dan makna dari warna itu apa gitu? Nah, kuntilanak sendiri itu banyak. Kalau kita taunya selama ini mungkin yang sering lihat tuh merah, putih. Merah dan putih. Aku memang dengarnya merah dan putih. Nah, pada dasarnya kuntilanak tuh ada yang hitam. Oh, ada yang hitam. Kuning. Hitam, kuning. Hijau, ungu. Hijau, ungu. Iya. Hitam, merah, kuning. hitam, putih, hijau, ungu. Merah, kuning, hitam, putih, hijau, ungu 6. Ada 6. Nah, yang hijau sama ungu ini jarang. Yang sering tuh biasa hitam. Hitam pun jarang. Putih dengan merah yang biasa sering kita. Bisa ini nggak sih, Ren? Bisa berwujud kayak dayang-dayang nggak sih mereka, Ren? Karena aku pernah megangin orang kesurupan. Terus di dalamnya itu dayang dan warnanya itu. Yang paling kuat waktu itu yang datang terakhir itu yang warna ungu. Itu sampai ini atap. Sebenarnya sih kalau dibilang kuat tergantung energinya masing-masing. Cuman mereka tuh kan ada yang namanya masa lamanya. Itu yang ngebedain mereka masa lamanya. Kalau berarti warna itu masa lama. Masa lama mereka jadi kunti. Jadi kunti. Kalau yang putih apa berapa? Nah, kurang lebih kalau yang putih itu biasanya baru. Putih baru. Nah, merah itu biasanya sudah hampir 20 tahunan gitu kalau aku nggak salah ya. Karena aku juga kan belajar dari orang gitu, dari baca. Merah 20 tahunan. Tapi kalau yang hitam itu memang sudah terlalu lama, mungkin hampir setengah abad nggak reinkarnasi. Wow. Apa penyebabnya biasanya kayak gitu, Ren? Mungkin susah diterima karena di masa suara apa sih? Enggak, ini dari lemari. Crack gitu ya? Enggak, bukan suara kaki dia. Kalau suara jeans di crack ini aku tahu. Kayak krek gitu nggaruk. Ini lemari pertama ini. Dia nggaruk gini ya? Enggak. Buka dikit crack gitu. Iya, ini. Lemari ini, pintu pertama ini. Gua enggak ganggu lo. Tapi minta dong diganggu. Jangan dong. Gimana sih? Enggak ya. Gitu kan. Jadi kerjaan. Jadi kembali ke kunti ya. Hitam tadi yang udah setengah abad. Setengah abad itu biasa disebut Ratu Kuntilanak. Jadi yang hijau ungu gimana? Hijau ungu itu biasanya kayak mereka tuh di atas 20 atau 30 tahun. Tapi aku pribadi nggak pernah ngeliat ya. Aku dengar dari yang udah lebih senior dari aku, itu belum pernah aku lihat. Tapi kalau yang hitam aku udah. Berarti ratunya kamu udah pernah lihat? Udah. Nah, itu sebenarnya hitam itu seluruh wujud dia itu sampai kulit dia itu hitam atau dia gimana? Baju hitam, tapi dressnya lebih cantik dari yang lain secara metafisik dan pakai mahkota. Mereka punya dakronnya warna hitam.
Oh, itu ada di daerah tertentu atau setiap daerah ada? Harusnya di setiap daerah ada. Ibaratnya di gaib itu ada kayak Miss Grand ini dari sini. Oh iya. Gitu. Ada pageant juga ya? Ada yang gitu ada. Jadi mereka tuh di tanggal tertentu, aku nggak tahu pastinya karena nggak pernah nyaksiin. Ada kayak Kuntiverse gitu. Oh, Wih. Serius. Jadi yang ditengok dari penilaian Kuntiverse itu adalah ilmunya. ilmu mereka. Siapa yang nilai? Kemampuan si Ratu Kuntilanak tadi loh. Oh. Mereka bisa dapat ilmu makin banyak itu dari apa sih, Ran? Ganggu orang. Ganggu orang. Dan dari Makan sudut korban. energi manusia ya? Makan korban, ganggu orang. Ketakutan kita itulah energi mereka. Oh, Oke. Makanya kayak di film-film kita nonton Pennywise atau apa kan makin takut makin Iya, kuat. iya. Nah itu salah satu contoh gambaran sebenarnya sih gitu. Bisa juga dengan manusia yang menduakan Tuhan akhirnya collab nih sama mereka. Bisa. Itu juga bisa menjadi satu kekuatan ya. Bisa. Ya, karena kamu itu kan kasih sesajen dan lain-lain. Iya, Kamu jadi- kasih energi dia lebih Bener. besar lagi gitu loh. Oke. Ya udah. Udah selesai ceritamu? Lanjut. Oke, kita masuk ke ceritaku ya. Oke. Jadi ceritaku ini sebenarnya adalah cerita dari videograferku yang punya teman yang kebetulan juga memiliki pengalaman supernatural. Aku kok dengar suara Iya. di atas lemari kan? Ada yang duduk di atas lemari. Aduh. Di atas lemari siapakah? Sudah kakak-kakak. Mbak Kun, Mbak K. Iya. Mbak K. Iya. Tapi ini masih level putih sih. Oh, level putih. Oke, kalau level putih gua sekarang gua tahu berarti dia masih baru. Jadi kalau ketemu di jalan level putih gua akan Nah, lu tangan masih gue baru. dipegangin guys. Seriusan loh. Tangan lu dipegangin? Iya kayak gini. Siapa yang pegangin? Di sini itu ada kayak bukan alien ya, sorry ya. Lihat tuh kayak bisa berubah-ubah gitu bentuknya. Oh, shape shifting. Kayak mereka tuh mukanya nggak jelas. Tapi ada 6 atau 7 gitu. Oh my god. Si Randy katanya bisa ngajarin meditasi sehingga bisa merasakan. Oh, ada yang Iya. mau? Jangan. Gua sih tertarik sih, gua pribadi gua tertarik. Ya udah nanti lo ya. Iya, coba ya. Ya udah lo coba ya. Coba ya. Ya udah cerita gua dulu. Oke. Ini kayak bakalan ceritanya sikit nih, jadi lebih banyak supernatural ini. Entitas yang lebih Oke. Ceritaku ini dari videograferku dan mereka itu sebenarnya memiliki teman yang memiliki satu pengalaman supernatural yang cukup dahsyat. Dan ini pengalamannya itu mereka rasain itu di Jakarta, daerah Muara Karang. Itu adalah daerah para orang Medan berkumpul di sana. Medan Town. Itu sebenarnya bukan Jakarta lagi, itu udah Medan semua. Jadi gini, ceritanya itu adalah pengalaman kecil dari teman mereka. Jadi waktu kecil itu keadaan di mana keluarga mereka itu broken home. So, sang papa dan juga mama ribut dan akhirnya mama bawa lari anaknya dari bapaknya. Jadi, bawa lari itu dari Medan itu bawa ke Jakarta supaya jauh dari bapaknya gitu loh. Nah, sebut saja namanya Acong. Acong ya. Ya, Acong namanya. Hai Cong gitu. Acong. Jadi si Acong ini bersama dengan mamanya dan juga sibling-siblingnya itu pindah ke Jakarta untuk menghindar dari bapaknya. Nah, pada saat sampai ke Jakarta, pertama tinggal dulu sama pamannya. Nah, pada saat tinggal sama pamannya itu sebenarnya nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Dan akhirnya karena nggak enak sama pamannya, kan kalau numpang sama orang kan pasti Iya, kan kita nggak nyaman ya gitu ya. Dan apalagi yang numpang itu satu keluarga gitu loh, bukan satu orang gitu loh. Jadi pasti kan harus cari tempat lah. Nah, akhirnya teman dari pamannya itu langsung bilang, oh ini ada nih satu rumah yang ada di daerah Muara Karang gitu loh. Dan kebetulan rumah ini lagi disewa gitu. Nah, akhirnya mereka sekeluarga ya udah oke lah kita pindah ke sana yuk gitu loh, daripada numpang di rumah orang. Nah, pindahlah mereka ke Muara Karang dan udah berniat banget untuk start a new life. Jadi mereka itu berniat di Jakarta itu untuk hidup, mulai dari jualan di sana. Jadi mamanya itu udah bilang, oh udah dari supaya kita bisa hidup di sini, Muara Karang kan banyak nih orang Medan, terus juga orang itu memang suka banget jualan makanan Medan gitu loh. Okay. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk jualan sarapan. Sarapan ala Medan seperti nasi lemak, Berarti kampung Medan, iya ya? bener, nasi lemak, nasi sayur, lontong gitu-gitulah ya. Kenapa kamu? Nggak tahu, ada mungkin yang sini yang sedih kali, nggak tahu. Kenapa kamu Buat berair? sedih gitu bawaannya. Entah. Oke, di matanya berair loh. Entah kenapa entah ada yang sedih kali di sini, nggak tahu. Oke, ya udah. Tenang ya, sabar. Oke, jadi struggling dari family ini itu dimulai pada saat mereka pindah ke rumah ini. Di hari pertama sih nggak ada masalah ya.
Jadi mereka itu setting up, planningnya semuanya. Jadi mereka udah mulai beres-beresin kedai mereka, warung mereka beresin. Dan akhirnya sampailah di kurang lebih di hari-hari, mungkin hari ketiga atau keempat lah. Pokoknya di saat-saat pertama-tama lah mereka tinggal di sana. Mereka selalu mamanya itu bangun itu jam 3 sampai jam 4. Karena biasa kalau jual sarapan itu jam-jam segitu untuk persiapan. Kenapa? Ren? What's Kan wrong? besar loh lemarinya terbuka. Yang Semua ini udah mulai kebuka. Lihat deh. Oh iya. Ketutup. Iya, ini yang pintu ketiga juga udah mulai Udah kebuka. makin besar. Pintu ketiga udah kebuka. Pintu kedua pertama, pintu kedua. udah kebuka. Yang kedua makin besar. Nggak apa-apa sih, keluar aja duduk sini. Jangan dinantang dong, Ren. Enggak ditantang, maksudnya duduk sini bareng-bareng, kita nggak ganggu. Iya sih. Pokoknya Yaudah. sampai jatuh kotak ini aja sih. Oke. Jatuh kotak ini lompat nah gua. Ya udah. Oke, akhirnya lanjut cerita ya. Akhirnya di pagi pertama, bukan malam pertama karena udah pagi ya, jam 3 jam 4. Pertama. Jadi mamanya turun, kecium deh bau rendang gitu. Bau rendang. Bau masakan, bau rendang. Itu bau rendang. Wangi-wangi rendang gitu. Oke. Nah, Rempah-rempah. rendang gitu. Jadi akhirnya dia turun ke bawah, dia mikir, oh, mereka kan ada kayak hire staff lah untuk kayak misalnya kayak asisten untuk prepare, terus juga masak supaya mamanya tinggal masak gitu loh. Ada pembantu lah ceritanya, istilah kasarnya ya. Turun ke bawah gitu, loh, nggak ada pembantu, nggak ada orang di sini gitu loh. Ini bau rendangnya, iya. Di atas. Ada yang gerak lagi. Oke, jadi dia bilang loh, gak ada pembantunya belum datang gitu loh. Ini bau rendangnya dari mana gitu kan? What's wrong? Tambah satu. Di daerah Itu lemari. Tesemari, oh di sana. Dia jatuh loh. Oh alah. Duduk Oke. aja. Duduk aja ya, nonton aja. Ya udah, dengar cerita-ceritanya seru kok ya, seru. Tentang kalian juga ya. Tadi dengar nggak di atas atap? Bum, bum. Enggak. Iya di situ tadi. Oke. Mungkin seru loh, serius. Serius, ini makin malam udah makin ini. Ya malam Jumat ya, nggak heran juga sih. Kliwon lagi. Ya udah. Kan aku jadi lupa. Oke, jadi bau rendang, pembantu nggak ada. Ya udah, mamanya nggak ada mikir yang negatif-negatif. Ya udah, anggap angin lalu aja. Mungkin salah akunya ini gitulah kan. Ya udah, akhirnya malam berikutnya jam 4 juga nih, karena kan bangun dengan selalu jam segitu gitu loh. Nah ini pada saat ini pembantunya udah datang, semuanya udah siapin, dipotong-potong sayurnya, bla 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 gitu. Mamanya bangun dan bla bla bla. Pada saat berkegiatan kayak gitu, tiba-tiba jam dinding yang ada di rumah itu jatuh, pung gitu loh. Jam dinding gantung. Jam dinding gantung. Jatuh ke bawah, pecah jam dindingnya, rusak. Jadi pembantunya sama mamanya cuma saling lihat-lihatan. What's wrong gitu loh. Aja sih. Ini ya udahlah, Gravitasi mungkin bumi. ya gravitasi bumi atau pada saat dipakuin nggak kurang kuat atau gimana, jamnya jatuh gitu. Nah akhirnya ya udahlah. Nah pulanglah si Acong ini. Si Acong ini kan masih kecil nih, masih sekolah. Pulang sekolah siang di hari-hari berikutnya. Ini berarti gradual ya, ceritanya ini benar-benar akumulatif. Gangguan yang mereka rasakan itu mulai dari awal yang cuma sedikit-sedikit, nanti lama-lama akan merasa gangguannya itu makin lama makin besar gitu. Dan akhirnya apa? Suara apa lagi? Di sini aku gak bohong. Suara apakah? Ada perempuan di sini. Hah? Ada perempuan. Aku nggak tahu. Suara perempuan? Ada perempuan. Oh ada perempuan. Perempuan lagi. Sana ya? Yes, mau bercermin kayaknya, kasih sisir deh. Aduh, ada suara. Dicermin. Oke. Nanti cerita kalian ini terpotong-potong terus, ya udahlah, gak apa-apa lah ya, terpotong-potong dikit. Nah, akhirnya di hari-hari berikutnya pulang sekolah lah si Acong ini. Pada saat pulang sekolah, dia itu ibaratnya kayak main game, ya, main game, lagi asik-asiknya. Tiba-tiba dia melihat mamanya itu kan lagi tidur nih, lagi main game. Tiba-tiba mamanya kebangun, dan kebangunnya itu secara tiba-tiba gitu, mendadak gitu, sak gitu loh. Dari keadaan seperti ini, pam gitu, langsung gitu. Kayak mamanya kayak yang
bangun dari mimpi buruk gitu. Dia tahu kalau itu ekspresi bangun dari mimpi buruk, tapi mamanya nggak mau cerita. Oke, kaget banget berarti. Diam-diam aja gitu. Ya udah, dia pun nggak berani nanya, mamanya pun nggak cerita gitu. Nah itu berlalu, main game lagi malamnya. Karena ini masa-masa anak muda itu suka main game, terus main online yang gitu-gitu. Nah, waktu main game, mereka itu suka pakai headset dan terus itu volume. Volume itu selalu pasti hampir menuju ke maksimum. Nah, contohnya aja kita bilang ini speakernya itu maksimum volumenya itu 36 deh. Dia setnya di 32. Oke. Dia setnya 32, main. Selesai itu dia setak kencing dong. Saat pipis, dia pergi pipis. Nah, pergi pipis, balik dari pipis, dia pasang lagi headsetnya, dia main lagi. Loh, kok volumenya kecil ya? Gitu. Kemudian dia cek, lah, kenapa jadi 24 gitu loh. Padahal tadi dia baru geser kan nggak mungkin 24 gitu loh. Awalnya kan 30-an gitu. Dia pun ya udah, dia anggap mungkin aku yang kegeser atau apa gitu, nggak ada masalah gitu ya. Ya udah main lagi. Nah, main lagi. Muncul deh suara gerasa-gerusuk di atas. Jadi mereka itu rumahnya itu ada 3 lantai dan lantai 3 itu paling atas. Nah, di lantai 3 ini mulai ada gerasa-gerusuk. Gerasa-gerusuknya itu dia awalnya nggak peduli gitu. Dia main game aja. Dia pokoknya udahlah, cuekin. Yang penting ada apapun itu aku nggak usah peduliin gitu loh. Dia main game. Gerasa-gerusuknya makin kenceng. Kayak kasih perhatian gitu. Ya penasaran lah dia, si kawan. Si Acong ini langsung naik ke lantai 3 dong. Dicek dulu keadaan gitu loh. Ini sebenarnya ada apa gitu kan. Akhirnya dia bilang, ada siapa di situ gitu loh. Oh, dia nanya karena ada suara masuk. Oke. Terus gak dijawab. Terus dia bilang lagi, kayak ada suara kucing aja di sini ya, katanya gitu kan. Baru tahu nggak? Tiba-tiba ada balasan. Dan suara kucing yang miau itu bukan suara kucing. Suara anak-anak yang buat suara kucing. Kayak suara aku lagi sekarang miau gitu. Iya, kita tahu bedanya. Aduh. Jadi kayak suara orang yang buatin. Kenapa nih, Ren? Tambah lagi. Enggak, kayak dia nggak mau ngerangkul aku. Dari belakang. Dingin, hangat gitu rasanya. Jadi kayak kita didekap. Sosok apa sih yang mau rangkul? Kayaknya Miss Kunti lagi deh. Yang tadi, yang pegang tangan kamu? Satu udah turun yang dari lemari. Pasti belakang kita nih. Oh ya? Gak ngeliat lemari makin besar kebukanya. Ya, yang kedua yang paling kelihatan. Yang kedua yang paling kelihatan, paling itu besar. Itu rapat, ketiga sekarang makin renggang. Terus yang kedua, yang pertama juga. Ya. Gak beres ini. Mari kita bertahan. Oke. Oke. Ya udah lanjut. Sampai mana tadi? Kan? Lupa aku. Sampai kucing. Suara ngeong. Akhirnya udah, dia pun ambil positif lagi karena masih kecil kan, juga nggak gitu tahu kayak gitu. Dia cuma tahu momok gitu lah ya. Momok itu hantu gitu. Ya udah, nggak dipeduliin. Kemudian hari-hari berikutnya teman-temannya datang nginap nih guys. Datang nginap, ributlah kawan-kawannya ini. Padahal dia udah tahu kan ada gangguan seperti itu karena udah ada suara miau, ada suara-suara kayak gitu kan. Dia udah tahu dan dia kasih nasihat lah kepada teman-temannya. Dia bilang, kalian jangan ribut gitu loh. Nanti marah loh. Terus mereka yang kayak anggap remeh gitu. Marah apaan? Mana ada orang di sini? Mana ada yang gini. Makin ribut orang itu. Dan kondisi pada saat itu tengah malam jam 12 gitu guys. Dan akhirnya pada saat mereka makin ribut, tiba-tiba pintu yang di lantai 3 ke apa? Dengar apaan nggak tadi ketok kaca di sini? Kamu dengar juga? Ketok kaca di jendela? Yes. Oh, ketokan kaca di jendela? Pelan banget kayak kaca kena kuku. Tukar kaca? Yes. Kayak gini ya, kayak gitu ya? Enggak. Cicak ya? Cicak mana mungkin kolah suara gitu? Gimana sih? Enggak. Itu tangganya berbulu. Hah? Apa? Berbulu? Aduh. Berbulu itu maksudnya gundu dong? Yes. Oh, ada gundu sekarang? Malamnya pulang loh di sini kayaknya semua ngumpul nih. Aduh. Lanjut deh. Oke. Loris udah diam aja nih. Kenapa, Riz? Kok kenapa? Jangan dihayati ya. Sebenarnya kan hari ini di luar cerita lu ya. Kan hari ini kan sebenarnya sembahyang kue kan ya. Tadi gua ke mana sih ke pemakaman. Jadi di keluarga kalau kita kan misalnya di tradisi Chinese yang boleh nyembayangin itu yang paling kecil. Jadi di keluarga gue itu gue punya bibi. Jadi dia meninggal itu, ini sebelum gue lahir sebenarnya dia udah meninggal.
Jadi mungkin ini juga bikin gua sedih kali ya. Kayaknya dia pengen nyampein. Jadi ada sedikit yang bikin dia nggak tenang. Jadi bibi gua ini sebenarnya nggak direstuin sama satu cowok nih. Ini cowoknya orang Medan. Ya, terus habis itu dia lari dari Jakarta ke Medan. Nyampe di Medan dia tinggal rumah cowoknya. Akhirnya dia meninggal. Dia meninggal bunuh diri. Jadi dia meninggal bunuh diri dengan kondisi 20 tusukan lebih di tubuh dia. Tapi keluarga nggak percaya dia meninggal bunuh diri karena berpikir dia dibunuh sama si cowoknya. Sorry, Loris, tusukannya di dada ya? Aku nggak tahu sih, cuman di sekujur tubuh lah, gitu loh. Kenapa kamu rasain? Ya, gitu. Ada beliau di sini. Nah, gitu loh. Nambah Jadi lagi. dia lagi sedih karena mungkin si cowok masih nggak rela. Karena si keluarga sih berpikirnya pasti si cowok nih yang ngebunuh gitu loh. Karena memang kunci rumah itu cuman ada di tangan cowok itu gitu loh. Cuman akhirnya diusut gitu loh, ke kantor polisi segala macem. Memang nggak terbukti karena di sidik jari si pisau itu cuman ada sidik jari si bibi. Akhirnya kita penasaran, kita panggil orang pintar, kita panggil rohnya. Jadi si bibi itu cerita di mediasi bahwa rumah itu adalah rumah bekas bangsal pembunuhan. Jadi memang nyawa dia itu diminta di rumah itu gitu loh. Dan dia bilang, maksudnya dia itu diminta oleh yang penunggu rumah gitu loh. Gitu loh. Jadi dijadikan ya waktu itu memang kondisinya dia lagi depresi, lagi bingung kan gitu loh. Dia mau nikah sama gitu cowok ya? itu, tapi keluarga nentang. Jadi dia bingung gitu loh. Dan di saat itulah si roh ini masuk dan ngajak dia bunuh diri. Gitu loh. Berarti ibaratnya kayak kasih bisikan gitu. Iya, akhirnya si roh ini masuk. Dia bilang sih, tusukan kedua dia udah ngerasain sakit. Dia mau lepas gitu ya. Tapi akhirnya udah di luar kendalinya dia, sehingga ada sekitar 20 tusukan di tubuhnya dia. Kayak gitu loh. Jadi sebenarnya kenapa sedih banget, karena dia cuma mau nyampain ke si cowok. Kayaknya si cowoknya masih belum ikhlas gitu loh. Memang si cowoknya masih ada? Masih. Jadi si cowoknya itu waktu meninggal pun kita makamin dengan kondisi mereka kita nikahkan gitu loh. Maksudnya memang karena mereka cinta banget kan, jadi dinikahkan. Dan waktu si cowoknya mau nikah pun nikah lagi gitu loh. Maksudnya mau nikah padahal sama si bibi gue ini belum nikah kan, pun izin sama keluarga. Jadi memang si cowoknya itu pun cinta banget sama dia gitu loh. Jadi gue nggak tahu kenapa kayaknya si bibi ini pengen nyampain yang kayak udah dong gitu loh. Maksudnya yang kayak dia pun pengen tenang mungkin ya, atau gimana, yang si cowoknya udahlah gitu loh, jangan kenang dia terus gitu loh. Maksudnya udah ikhlasin aja gitu. Berarti si dia. cowoknya itu sampai sekarang belum bisa move on. Iya gitu meskipun udah menikah kembali. Jadi si bibi yang ya dia pengen, maksudnya kayak udahlah gitu. Gua tahu lu cinta. Terus habis itu ada satu lagi cowok itu ngerasa kayak kan gini, cowok itu yang minta dia terbang ke Medan. Jadi cowoknya itu ada ngerasa bersalah. Kalau gua nggak suruh dia datang ke Medan, dia nggak akan terjadi. mati. Ya, gitu. Ini nggak akan terjadi. Itu sih yang ini udah kamu sampaikan ke cowoknya? Gua nggak kenal karena ini terjadi sebelum gua lahir. Which means ini udah tua banget dong cowoknya ini. Bibi ya mungkin sekarang 50-an lah. 50-an lah. Bibi gua aja sekarang umur udah 40-an. Orang Medan. Cowoknya orang Medan. Gitu. Jadi gitu sih. Baik. Jadi sedihnya di situ karena memang hari ini pun gua lagi baru sembayangin dia kan. Gua rasa itu ya pengen dia. Dan tadi pengen dia sampaikan banget gitu. Berarti dia hadir di sini. Dan kamu rasain juga tadi? Kayaknya kita nggak bisa lanjut cerita deh ini, karena kalau ini cerita ini pasti akan ganggu terus. Aku rasa cerita kalian itu aku simpan di episode berikutnya aja. Mendingan kita sekarang langsung go ahead ke boneka dari kamu. Dan kamu mungkin cerita backstory dari bonekanya kali ya. Boleh. Sekaligus nanti baru kita mungkin akan kasih backstory-nya. Oke. Si Randy dari tadi di sini. Di Di sini, di dada sini. Banyak kan di dada? Apanya? Tusukannya. Oh, yang kamu rasain? Iya. Semua dia hajar di dada. Ya, semua dia hajar dada. Karena dada itu yang paling dekat sama hati kan? Iya, dia hajar di dada. Karena sakitnya di hatinya gitu. Mungkin, nggak tahu lah. Oke. Ya udah, guys, kita akan masuk ke boneka berarwah yang jilid 2 ini.
langsung kita keluarkan bonekanya dan kita akan backstory mengenai boneka tersebut karena ini udah suasananya udah nggak benar. Udah makin lama makin sesak, terus juga suasana udah makin seram. Ya udah, yuk kita bersihkan dulu ini semua ya. Guys, selamat datang di Boneka Berarwah Jilid 2. Hari ini, sorry ya kalau misalnya ceritanya agak sedikit karena memang suasananya udah nggak memungkinkan lagi untuk kita bercerita kayak gini. Karena kalau kita cerita seperti ini, makin mengundang sih sebenarnya, makin banyak. Karena kita di sebelah kuburan aja, so ini udah nyesek banget di sini. Oke, kebetulan dua boneka kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah milik dari Randy, si cantik ini. Baik, langsung dikenalkan siapa-siapa aja namanya. Nah, ini ada Nonoy. Nonoy ini dari Thailand dan ini dia launching pertama keluar dari rumah. Oke, baru aja ya. Baru aja, masih anget deh. Ini kamu itu sebutnya adopsi atau apa sih kalau yang kayak gini? Adopsi. Ya. Adopsi. Ini kumantong Ini namanya? kumantong ya. Kumantong. Sama sih sebenarnya. Cuman kalau kumantong ini kan versi old-nya. Yang kayak aku cerita tuh, yang dari Abu Karmasi yang dibuat jadi patung. Nah, kalau ini kan yang udah upgrade-nya. Jadi look type sih sebenarnya. Oh, sebenarnya look type namanya. Oh, bahasanya berarti kalau misalnya yang upgrade itu look type ya. Yang model itu patungan yang itu kecil baru gumantong. Ya, patungan dia ada yang buca besar, ada kecil. Ada yang mainan kalung. Oh, oke, itu versi gumantong. Versi gumantong ini versi look type. Nah, ini tato-tato ini ada simbol nggak ya? Ada arti nggak? Ada. Jadi ini namanya kalau di Thailand tuh yantra. Kayak gini nih kan ada ikan. Oke. Nah, ikan itu lambang kemakmuran. Oke. Mana nih ikan? Woi, expose ikan. Mana ikan? Ada ikan. Oke, hai. Nah, ini ada ikan. Nah, di sini ada lipan. Oke. Lipan itu simbol apa? Ini simbol kerezekian juga. Rezeki Jadi juga. sepanjang badan lipan artinya sepanjang kaki lipan itu sepanjang itulah rezeki. Kan kaki lipan kita kan nggak bisa. Banyak ini ya. lebih ke pemiliknya atau gimana? Ke pemilik sih. Oh, berarti karena ke aku kamu. ini minta, aku request. Oke. Request. Jadi dalam satu badan ini ada beberapa tato. Nah, kayak di sebelah sini dia ada kobra. Oke, itu kobra. Ular kobra. Nah, ular kobra Simbolnya. ini simbolnya itu keberaniannya dia dan kepintarannya dia. Gitu. Oke. Jadi ini kayak semacam dilengkapi tato ini yantra ini untuk ilmu supranaturalnya dia loh. Nah, kalau dalam sini ada Rahu. Nah, Rahu ini salah satu makhluk yang ditaklukkan oleh salah seorang dewa yang akhirnya untuk memakan kesialan jadi keberuntungan. Oke, jadi spirit ini benar-benar ngasih keberuntungan, perlindungan seperti itu ya. Nah, kalau di belakangnya itu ada tiger yat. Oke, tiger. Tiger yat. Nah, kalau di Thailand itu dipercaya untuk proteksi tingkat tinggi. Oke, makanya banyak. Berarti dia kayak multi proteksi ya, Ya, jadinya. multi proteksi kerezekian gitu juga. Oke, ini ceritanya ada ini nggak? Spiritnya ceritanya ada nggak? Nah, kalau Nonai sendiri mungkin karena baru ya, aku kan belum interogasi nih. Belum bercerita ya. Karena dari 37 boneka itu kalau yang baru Oh, berarti kamu memiliki 37 boneka. 37 boneka. Oke. Jadi nggak mungkin satu baru datang gini diinterogasi. Dan kayak gini tuh kita harus adakin pendekatan dulu. Nah, kenapa aku bawa Nonoy hari ini? Alasannya itu karena Nonoy harus biar lebih dekat dulu sama aku. Oke. Dengan Ada gini bondingnya kan, ya? ada bondingnya juga kan, aku dibawa, aku Gitu. dihargai. Gitu. Anak-anak itu case-nya kan memang minta untuk disayang. Kalau saudara-saudara yang lain udah paham gitu dan mereka udah aku lepas untuk bisa main sesama mereka berbaur. Berarti spiritnya memang anak-anak yang ini. Iya, kalau dari Thailand itu langka sih kalau aku bilang yang orang dewasa kecuali amulet. Oke, amulet isinya adalah. Ada yang doa juga, ada yang selipan doa. Oke. Gitu. Jadi kalau kayak yang kayak gini gumantong tap itu udah pasti anak-anak. Oke. Rentan usia 1 sampai 13 tahun paling tua. Oke, paling tua 13 tahun. Oke. Kemudian kalau yang ini, Nah, yang ini yang ada cerita ya. Ini ada cerita. Oke, silakan langsung. Nah, ini namanya Nini Sumiasih. Kenapa? Bunyi di lemari lu nggak denger? Bum bum. Hah? Iya. Di mana? Jelas loh. Aku nggak dengar. Di situ. Lemari yang sebelah mana? Oh iya, ini barusan tadi. Enggak, yang barusan waktu sebelum ini. Ada tek sekali. Yang di sebelah sini kan? Iya. Tadi situ. Oke. Oke, lanjut. Jadi ini Nini Sumiasih ya. Nini Sumiasih. Sumiasih itu nama singkatan dari satu nama yang itu private. Ya, aku kasih nama yang memang gampang diingat orang sih kayak Suti, Sumiasih itu kan nama-nama yang udah nggak asing. Berarti memang gitu. ini Jawa ya? Jawa dari Sunda. Dari Sunda. Ceritanya? Nah, ini aku dapat dari salah satu tempat
ya. Dia datang tempatku, awalnya kita kira dia nggak ngikut. Oke. Ini nggak aku sebut karena itu kan privasi tempat Ya, ya. privasi. Nah, aku kira dia nggak ngikut. Malah Tempatnya itu di Medan? nggak Di luar di ya? Pulau Jawa. Pulau Jawa ya? Oke. Jadi aku jalan-jalan ke situ. Kita nginap di kayak motel gitu kayak Oyo, Red Doors gitu kan. Malamnya aku dimimpiin. Oke, ini udah lama banget ikut aku dan ini baru dapat wadah sekarang. Oh, baru dapat wadah Kalau sekarang. biasanya nggak berwadah itu dia ngikutnya gimana? Ngikut aja. Kalau misalnya Nempel? nggak nempel. Jadi dia memang kayak aku Kayak kan di punya samping kamar gitu. khusus. Oh. Kamar untuk taruh boneka. Oh ya. Nah, jadi situ ada benda-benda pusaka juga. Oh, jadi dia sementara di sebuah objek gitu? Iya, dalam sebuah objek. Biasanya tuh kalau yang baru-baru tuh pastinya entah di objek bantu cincin atau kalung gitu-gitu sih naruhnya dulu. Dah, terakhir aku dapet lah kolaborasi dengan doll artis. Ya, nanti tag aja IG-nya di sini. Nah, di aku custom, aku tanya, bisa nggak sih custom yang kayak gini gitu. Kira-kira Karena kamu udah tahu wujudnya. iya, karena kan kalau kita buat kayak misalnya boneka biasa aja orang susah menerkanya. Kayak mana sih sosok Nini? Iya, biar Gitu. dapet ya. Biar dapat feel untuk yang nggak indigo di rumah bisa tuh kurang lebih seperti ini. Gitu. Dan akhirnya terjadilah si Nini ini wujudnya kayak gini. Dan Nah, ini memang sesuai dengan asli kurang spiritnya. lebih, tapi matanya nggak biru ya. Matanya nggak biru ya? Matanya nggak biru. Nah, si Nini ini sendiri dulunya adalah dukun ilmu hitam, Oh, dukun. tapi main sinden. Oh, nyinden. Oke, ini kira-kira tahun berapa dia maksudnya yang kayak gitu 80-an? Seputaran tahun kayaknya masih kita dijajah deh. Wow, berarti Kurang lebih budak Belanda juga. Oh, Cuman karena udah dia lama punya banget kemampuan spesialis khusus mungkin Belanda lebih menghargai dia. oke, karena dia bisa ilmu hitamnya. Ya, ilmu hitamnya. Jadi si Nini ini termasuk salah satu sosok yang belum bisa pulang ke Tuhan. Karena ilmu hitam tersebut. Terlalu banyak hal buruk yang Lakukan. Boleh Semasa- diceritain nggak sih? Maksudnya semasa dia santet, ngebunuh orang via jarak jauh. Jadi memang secara energi Nini ini sendiri memang ilmunya itu kayak gimana ya, ilmu pelebur nyawa kalau aku bilang. Iya. ilmu pelebur nyawa. Jadi kalau memang ada pihak-pihak kayak koloni yang nggak senang, itu ke dia larinya. Oh. Sampingannya dia nyinden sama untuk ngelahirin anak-anak juga. Dia maksudnya ngelahirin anak-anak itu jadi peliharaan Belanda atau gimana? Gini, dia kayak apa ya? Kayak kita bilang kayak minta tolong gitu kalau ada mau lahiran. Oh, kayak bidan. Kurang lebih. Oke, dukun anak lah ya, Dukun anak. Nah, kegiatan di samping itu jadi dia sering, kalau yang aku lihat ya dari flashbacknya dia cerita ke aku tuh, dia jujur ceritanya seperti ini, seperti dia tuh suka ngambil hari-hari itu pesugi. Oh iya, hari-hari bisa tuh. Hari-hari kan kayak misalnya lu mau anak hambar itu dari hari-hari Iya. ya. Anak hambar itu kayak melihara-melihara gitu loh, Nah, kayak sosok ini tuh ngikut 3 hari aku di daerah sana tuh ngikut terus. Terakhir aku tanya maunya apa. Tuh, karena kan aku gak pernah diikuti nenek-nenek usia tua kayak gini, usia sekitar 75-80 gitu. Oh, berarti beliau meninggal 75 tahun. 80, dan itu meninggalnya dibunuh sama orang yang memang gak suka sama dia. Ada beberapa orang yang pernah dijahatin dan tahu itu kerjaannya dia. Oh. Jadi matinya itu dibakar. Hah? Oh, Matinya dibakar. Oke. Oke. Kan agak geseng, Iya, agak Iya, mungkin agak iya benar. agak semuk-semuk gitu. Tapi dia justru yang paling kalem ya di antara semua yang kamu kamu Dia adopsi. kayak ibaratnya kayak bisa nge-betting anak-anak yang lain gitu. Karena dia yang paling Iya, bijaksana. paling bijaksana, sosok keibuan. Dan Nini selama ikut aku tuh beda banget karakteristiknya selama dia berkeliaran di tempat yang lamanya. Iya. Dia lebih Lebih kayak mana ya? Kayak lebih tenang. mengayomi Iya, gitu. lebih tenang. karena dia kayak merasa sudah ada keluarga Iya. gitu loh. Kurang lebih kayak gitulah. Makanya sosok ini juga termasuk sosok yang aku bilang gimana ya? Kadang bisa ganas, Iya. kadang bisa. Pokoknya jangan kau inilah, jangan kau cari kurang lebih gara-gara jangan lah cari sama gara-gara dia. gitu. Karena dia kalau mau ganas banget gitu. Iya, ganas banget. Karena memang kan pada dasarnya sifat aslinya gitu. Oke. Gimana? Ngerasain apa? Aku sih ngerasain dingin, enak sih. Aku ngerasa tenang, malah lebih tenangan saat aku Adem. sama Nini daripada tadi nggak ada. Adem jadinya ya. Iya, cuma karena gue gemuk aja makanya gue resah. Oke. Gue rasa jongkok. Oke, tapi sebenarnya gini, mungkin dia sudah mengikuti kamu udah berapa lama? Dari 2017. 2017.
ada pernah punya pengalaman apa nggak sih, maksudnya bersama dengan waktu Pernah. dia sudah menjadi boneka gitu? Kalau menjadi boneka belum, tapi pas waktu dia masih spirit pernah. Jadi pertama kali dia datang itu kayak misalnya benda-benda di dapur, kan itu ada kentong, ada lesung, kita di sana di rumah. Nah lesung itu kadang malam suka bunyi. Oh, oke. Dek dek tek tek. Aku nggak tahu entahkah itu mungkin pernah dia gunakan di masa lalu atau bagaimana, Ya, karena ya, itu kan ya. barang-barang lama ya aku bilang. Mhm. Terus kan di rumah kebetulan kita ada kayak koleksi juga sedikit barang-barang lama kayak gamelan-gamelan Jawa gitu. Itu keturunan punya sih. Nah itu suka bunyi. Yang sebelumnya itu sebelum ada spirit itu datang ke rumah nggak pernah bunyi. Oke. Sebenarnya kalau sudah dalam bentuk boneka ini mereka masih bisa bergerak nggak sih? Masih, kadang wadahnya mau bergeser. Bergeser. Misalnya pagi aku taruh kayaknya posisinya agak gimana gitu. Nah, kadang rambut aku sering perhatikan. Kadang udah rapi kan, kadang mau keluar dari hombre-hombrenya kayak gini. Padahal udah rapi sebenarnya. Gitu. Oh. Kayak dia ngabis, kadang ada kayak bekas-bekas apa gitu di bawah kakinya gitu. Kadang pagi aku lapin pakai tisu basah. Jadi kayak memang mereka tuh ada aktivitas. Dan pernah mamaku tuh waktu aku pergi Memergoki. ke daerah Bali, aku pulang, kata mamaku, lu udah gila loh, tadi malam di kamar tuh rame banget, ada orang jalan, kata dia. Dan pas waktu di toilet, mamaku ngeliat jelas tuh nenek-nenek lagi jalan besanggul. Lah, aku langsung feel dia. Ini nih. Oh, berarti gini dong, kalau mama kamu melihat dia itu dalam bentuk spirit, dia bisa keluar dari boneka ini dong? Bisa. Ini ibaratnya hanya rumah, kayak kita misalnya punya kontrakan. Oh. Tapi yang terikat dengan mereka, jadi kemana wadahnya itu ikut. Jadi ceritanya kalau istilah kasarnya kandangnya. Istilah kasar lah ya, Iya, istilah kandang, kasarnya kandang gitu. Oke. Mungkin sebelum kita beralih ke tempat lain, ke topik lain ya, yaitu topik di kamar ini, ada nggak sih yang pengen kamu sampaikan ke orang-orang yang punya konotasi negatif terhadap orang yang mengadopsi boneka? Kan orang bilang adopsi boneka itu adalah semacam kayak konotasinya itu kayak yang, oh ini pelihara boneka nih, berarti dia udah penyembah setan lah, apalah, sampai ada yang bilang kayak gitulah, terus melihara gitulah gitu. Benar. Itu ada ini nggak sih yang pengen kamu iniin luruskan gitu loh? Iya, sebenarnya gini, dari pemahaman kita ya, warga 62 tuh kan, terkadang kalau ngelihat yang kayak gini udah negatif. Kamu ketahui dulu apa sih yang kamu adopsi. Itu Oke. penting, kamu harus tahu dulu apa yang kamu adopsi. Ini kira-kira cocok nggak sih untuk aku? Itu jangan karena biar tren indigo Anda adopsi boneka, Anda beli boneka online yang udah diisi-isi kayak gini. Nah tapi Anda nggak tahu sebenarnya makna Anda untuk mengadopsi itu apa sih? Nah pelajari dulu, contoh kayak aku nih, Bu Mantong. Aku cari tahu dulu siapa sih yang bikin. Karena kan di Thailand sana sendiri ada yang hitam, ada yang putih. Nah kita cari tahu dulu kira-kira ini dibuat sama Bante, Suhu atau gimana gitu. Nah kalau seandainya kamu memang cari yang aman, yang tentram, carilah yang dibuat dari ilmu putih. Tapi kalau ke spirit dolls lokal, kamu lihat lagi background pembuatnya siapa. Gitu. Jangan salah nanti ngebeli boneka tahu-taunya yang zong. Karena sekarang banyak banget berkeliaran. Zong itu dalam arti apa nih? Jahat atau Jahat bahkan Anda hanya spiritnya. beli wadah kosongan. Oh, nipu ya. Berarti nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Itu kan kasihan. Jadi kalau aku bilang jangan semuanya dianggap negatif. Kalian pelajari dulu gitu. Karena yang seperti ini tuh nggak tahu uang. Yang negatif itu yang tahu uang. Yang tahu untuk nyakitin orang. Nah kayak mereka nih, Bu Mantong, mereka nggak bisa dikasih untuk serang orang, nggak bisa. Gitu. Jadi harus pahami dulu, jangan langsung isu dengar WhatsApp nih. Biasa kan ibu-ibu komplek nih broadcast. WhatsApp kirim boneka, kalau lihat boneka kan dulu sempat gitu kan viral kan. Yang Gumantong sih. Iya. Nah, itu jangan langsung dulu. Lu search dulu sih Gumantong ini apa, lu tab ini apa, cari tahu dulu gitu. Kalau pesan aku pribadi, jangan sesuatu yang aneh dilihat itu kalian udah pikiran negatif. Yap. Maksudnya gini, jangan ngejudge dulu sebelum kamu benar-benar mengetahui dan mengenal dan bahkan sudah ini ya kayak mempelajari lah bahkan untuk apa yang kamu benci gitu loh ataupun apa yang kamu hakimi gitu. Harus tahu dulu apa gitu. Kalau memang nggak tahu jangan asal sebut. Karena pada dasarnya kalaupun memang secara pribadi ya aku bilang dolls kayak gini tuh harus benar-benar tahu satu. Dan kamu jangan nggak boleh negatif, pokoknya jangan sih kalau aku bilang. Itu negatif dulu nggak boleh gitu. Pikirin dulu, itu orang kenapa sih bawa dolls? Kan lagian juga dolls sekarang kan udah kayak ibaratnya udah tren ya. Udah lumrah. Gitu. Di Medan juga udah banyak. Nah, lihat-lihat juga gitu. Jangan langsung kita negatif. Intinya apapun yang kalian lihat aneh di jalan, di luaran rumah kalian nggak pernah kalian lihat, jangan langsung kayak misalnya duduk nih bawa dolls di samping langsung pindah.
Oh, langsung kayak rese. Iya, rese gitu. gitu kan aku pernah gitu. Jadi waktu di bioskop kita dulu dia langsung space satu. Gara-gara dia Gara-gara melihat lihat ada dolls. dolls. Nah, itu kan ibaratnya kita secara pribadi tersinggung. Gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Gini, positif aja deh gitu. Mikirnya, oh mungkin ini orang suka boneka, oh mungkin ada apa gitu, kenangan apa dengan boneka. Intinya sesuatu yang Anda belum pernah lihat tiba-tiba Anda lihat, jangan negatif. Udah, itu aja. Dan aku rasa juga kesimpulannya bukan ke dolls-nya ya, malah lebih ke pemakainya ataupun pemiliknya. Kalau emang pemiliknya mau gunain yang aneh-aneh atau yang negatif ya pasti akan negatif juga benar, gitu loh. benar, Itu berarti benar. tergantung ke manusianya lagi Kembali balik. ke orangnya. Jadi aku bilang nggak semua orang sih. Kembali lah, manusia kan ada yang memang punya niat baik dan ada yang niat jahat gitu loh. Dan sifatnya juga masing-masing berbeda. Jadi aku rasa jangan pernah langsung ngejudge sesuatu itu tanpa mengetahui seluk-beluknya Iya, dulu benar-benar gitu. harus pahami dulu, harus tahu dulu, oh ini gini. Gitu sih kalau aku bilang. Oke, dan nggak perlu ditakut-takutin gitu loh. Iya, Kan toh jangan- juga bukannya kamu ada apa-apa gitu loh langsung Iya, diterkam benar. atau gimana Benar, kan benar, nggak gitu. Benar, karena pernah aku bawa tuh gendong, ibu-ibu lihat langsung lari. Hah? Astaga. Ya aku gendong kan bawa, Heeh. karena aku bawa nih keluar, dia langsung lari gitu kayak lihat apa bawa cucunya. Astaga, kayaknya bonekaku serem kali, kayak Jimitsu ketaruh kesini mau gigit dia gitu kan. Apalagi kalau nengok ini, kurasa nengok tato-tato ini, makin inilah dia. Yang gini kayaknya nggak berani aku ekspor keluar. Langsung lah, wih bertato dia langsung. Beda nggak sih antara look type yang dari Thailand yang kumantong dengan yang lokal? Beda, jelas beda. Bedanya di mana ya, Look type Kai? Thailand dengan lokal itu bedanya di ajaran. Di ajarannya. Karena mereka disumpah Buddhis, secara Buddhis. Oke. Secara agama Buddhis. Jadi mereka tuh lebih ke arah Buddhis. Oke. Nah, kalau yang ini Anda ngambil random. Roh siapa aja bisa main di sini. Nah, jadi dia tergantung kegunaan lo. Anda mau gunakan baik-baiklah, Anda mau gunakan jahat-jahatlah. Tapi Oke. sampai hari ini kebetulan karena aku juga kolektor boneka arwah, belum ada boneka yang aku keluarkan khusus untuk kejahatan. Karena kita juga nggak mau kan di kemudian hari ada yang namanya omongan gak enak. Benar. Ini berarti kalau yang spirit dari Indonesia bisa apa aja ya? Bisa. Oke, Request. oke, baik. Jadi udah tahu kesimpulannya ya. Thank you. Sekarang kita masuk ke suasana di ruangan ini yang sebenarnya guys sebelum kita syuting itu sebenarnya si Randy itu udah ada ngegambar. Jadi dia itu sebenarnya udah nerawang nih. Ibaratnya kayak penunggu-penunggu yang ada di ruangan ini gitu loh. Nah, nanti setelah ini kita akan explore. Setelah explore nanti kita akan gambar lagi satu sosok yang paling eye catching bagi si Randy. Jadi kayak satu sosok yang mungkin paling mengerikan atau paling mengganggu atau paling apa gitu nanti Paling akan mencuri dia perhatian gambarkan. Randy ya. Ya, tapi ini dia udah gambar duluan karena pada saat kemarin dia udah sempat menerawang lantai 3 itu seperti apa, tapi ini memang kayaknya penunggu tetap lah ya Penunggu di tetap. ruangan ini. Nanti di birol ya. Gak apa-apa, nanti aja, nanti disusul, nanti kalian expose satu persatu. Oke, yang pertama itu ada sosok laki-laki. Ya. Silakan dijelaskan Randy. Nah, laki-laki ini kayaknya sudah lama atau memang hinggap di sini tanpa sengaja sih kalau aku bilang. Oh, Nah, tempatnya itu ada di belakang, sekarang di belakang kita di atas kasur. di atas kasur ya. Ini kalau kalian ada perhatikan di episode berapa ya kemarin kita, woi? Episode 20 ya? Bukan yang Atok punya. Oh, baru-baru aja. 20 lu. 20 ya? 20 atau 21 deh yang Ato yang sempat suka sama Ato itu, aku rasa dia deh. Karena dia di posisi kasur itu juga. Hah, itu. Nah, kurang lebih ya gitu, serem, matanya putih. Oh, matanya putih. Kayak mata, maaf tunanetra gitu. Kurang lebih. Oke. Agak keabu-abuan gitu sih. Oke. Ya, pokoknya mukanya serem sih, nggak begitu ramah kalau aku bilang. Oh, nggak begitu ramah dalam arti dia sekarang nggak suka dengan Bukan nggak suka sih, kehadiran kita. memang raut wajahnya. Raut wajahnya. Wajahnya gitu, keras. Oh, oke. Terus yang tadi aku bilang di kaca ada nenek-nenek. Kaca ada nenek-nenek yang di sebelah sana, iya, guys, yang biasa di sini. Yang di situ. Nah, ini Ah, dia di situ. kurang lebih. Nah, ini bisa ada muka seremnya. Yang kemarin waktu aku terawangin itu, dia dapat muka seremnya. Jadi sebenarnya itu bergigi-gigi. Oh, nenek-neneknya itu bergigi. Iya. Keren ya nenek. Biasanya kan ompong kan kalau nenek. Ini seram sih kalau aku bilang, karena dari mulutnya itu kayak ada cairan gitu. Oh iya. Aku sih Cairannya cairan darah atau aku apa? sih bilang secara pribadi ini nggak real nenek-nenek deh kayaknya. Cuma wujudnya aja kayak nenek-nenek, tapi sebenarnya dia bukan nenek-nenek.
Oh my god. Oke. Oke, terus ada sosok anak-anak perempuan di sini. Anak-anak perempuan ya. Nah, ini aku sih nggak tahu entah kami tetap atau enggak, tapi karena tadi ada temennya Kumantong di sini, muncullah dia di sini. Oh, ajak main. Ajak main, tapi jangan dibawa pulang ya. Jangan dicewein. Nah, Dicewein. terus ada gunting tadi. Nah, yang ini Makin gede. Mana makin gede? Makin apa yang Iya, makin gede? buka pintunya terus loh. makin lebar loh. Yang pintu pertama. Pintu pertama. Pertama lu lebar, kedua pun makin lebar. Permisi ya. Ya kan ya? Sudah Bapak. Pintu pertama dan pintu kedua udah mulai terbuka lebar sih ini. Nah, Yang tadi kalau kalian perhatikan ya, kita sebelum syuting pun tertutup rapat loh. Iya. jadi ini dari tadi di sini nggak ada yang ganggu ke lemari ya. Nggak ada. Nggak ada yang ganggu ke lemari makin Nggak gitu. ada. Nah, inilah dia sosok Yang- domainnya di dalam lemari. Oh, Jadi di dalam lemari itu dia. Yang tadi yang kayak aku bilang ngintip tuh. ngintip. Oh, di lemari kedua ini. Lemari aku kedua. baru jelas. Nah, Yang di lemari kedua kelas ini. kedua tengah. Nah, jadi dia rambut. Oh. Rambutnya separuh ketutup, mukanya agak kerut, tapi di sini agak kayak kusam mentah darah kalau kita suka gitu. Oke. Kemudian ini apa yang rame-rame ini? Nah, ini aku kalau bilangnya ini lebih kayak ke sosok jin. Jin. Jin KT. Nah, ini sosok KT ini yang selalu di Ya kemarin gue juga lihat loh yang di bawah speaker Ya. yang gue bilang kayak bukan anak kecil yang tapi mukanya tua ya? Kalau aku Ya, lihat yang sih kau secara bilang. pribadi, dia mukanya kayak udah kerut banget, giginya udah keropos-keropos gitu, dan dia lebih dari satu jumlah, dia bisa memanipulasi bentuk apapun. Oh, dia shape shifting Ya, bisa jadi dia berubah. di sini kalau wujudnya itu dia kayak bayangan yang agak gelap gitu, tapi ada muka, ada tangan. Dan dia Oke. berkloni banyak, ada 6 atau 7 gitu aku kalau nggak salah. Nah, dia bisa berubah-ubah, wajahnya bisa jadi agak kayak manusiawi, agak kayak hantu horor, agak kayak apa, jadi dia berubah-ubah. Tapi dia tetap wujudnya KT. Yes. Meskipun dia bisa berubah wujud tapi dia tetap KT. Iya, yang kemarin gue bilang di bawah speaker itu bisa masuk ke dalam Kayak mana ya kursi. bilangnya, kayak di film apa sih aku pernah nonton yang kayak gini sosoknya gitu. Jadi dia kayak sekelompok gitu. Dia kayak kurcaci gitu nggak sih? Kayak tuyul-tuyul Tapi agak muka- besar sih. tuyul-tuyul tua gitu. Oke. Ini kurang lebih yang udah menjadi penunggu asli ya di sini ya guys ya. Jadi memang mereka itu ada di sini. So sekarang kita mau explore. Setelah explore nanti Randy akan menggambarkan satu sosok yang paling menarik perhatian dia, yang benar-benar mungkin bagi dia paling seram ataupun paling apapun lah itu. Jadi ya, yuk kita coba explore di satu lantai ini apa aja yang ada di dalam lantai ini ya. Mari. Oke guys, jadi sebelum kita syuting ini, sebelum kita explore, aku perlu tekankan sekali lagi bahwa sebelum ada syuting dan sebelum ada apapun kegiatan di sini, ini semuanya tertutup dengan rapat. Dan jujur aja, yang pertama kali terbuka itu adalah lemari yang di tengah ini. Padahal di atas sudah ada Nah, kotak ini ya. boleh dari sini, dari sisi ini biar bisa kelihatan. Nah, ini sudah terbuka selebar ini guys. Padahal di atasnya ada kotak loh. Nah, di atasnya itu ada kotak. Dan ini tidak ada yang buka. Sama sekali tidak ada yang buka. Nah, kemudian pintu ke berikutnya yang terbuka itu adalah ini, pintu pertama. Nah, ini yang tadi ada kita ada mendengarkan suara ketukan. Suara ketukan dari sini. Nah, kemudian tiba-tiba ini yang juga tertutup rapat sebelah sini itu juga udah mulai terbuka. Tapi yang paling menarik perhatian itu adalah yang tengah ini. Oke. Jadi kita akan coba membukanya dan kita akan coba cek. Randy boleh pegang ini biar kedengaran suaranya. Mungkin kita akan lihat, sebenarnya kita buka aja lah ya supaya tahu ada sosok apa di balik ini. Karena dari tadi dia itu sebenarnya ngintip-ngintip. Dan waktu ngintip itu dia kayak say hi kepada si Randy gitu loh, kayak memang nunjukin bahwa dia itu pengen komunikasi sama Randy gitu. Yaudah kita buka ya. Masya Allah. Tutup deh. Kenapa? Oke. Aduh, ini tuh kayak mana ya? Rambutnya panjang banget, banyak rambut, Oh, berarti rambutnya menutupi semua? banyak rambut. Terus di situ padat kayaknya. Apa ya bilangnya, matanya sebelah, mukanya nampak. Aduh. Kok
jongkok, nggak jongkok sih, kayak duduk gitu, kayak gini, lendor-lendor gitu manja. Apa? Kenapa? Temperatur ya? Kameranya nggak berfungsi. Hah? Kameranya tiba-tiba nggak bisa berfungsi. Oke. Tutup deh kok, energinya Tuh, besar tuh. banget. Tutup deh. Oke. Nyerap energi dari elektronik juga itu. Ya, udah. Oke. Tutup aja. Oke. Sebelahnya. Ya. Oke. Sini. Oke. Kita buka lagi. Ini yang lemari pertama. Kagak kurang jelas, tapi nampak matanya agak bolong, Hah? Matanya nggak ada? agak dalam, agak kayak mata panda. Agak-agak rambut, bukan rambut, gelap gitu, ketutupan gitu, kayak poni. Cewek ya? Cewek atau cowok? Bukan cewek, Enggak depend. cewek. Ini ada kuku tangan panjang. Kuku tangan panjang. Tapi kayak pakai jubah gitu. Bukan jubah sih, rambut. Berarti cewek dong? Nggak tahu, belum tahu. Wujudnya Karena belum pasti ya? Ininya Belum keras. jelas ya? Kalau cewek kan dia ininya Ini tangannya beda, ini besar. besar. Ngerti nggak sih? Kayak keselubung plastik sampah gitu. Oh, Tapi banyak bulu. ini sebenarnya ada ini nggak sih? Kayak kepala doang atau gimana? Tidak ada Nampak muka doang, kepala doang, cuma kayak muka doang gitu, tapi dibalut bulu. Di atas atau di bawah? Di dalam pintu lemari, di atas ada 2 orang cewek duduk. Oh ini 2 orang cewek? Kakinya pas kena tangan Koko. Oh shit. Oke. Berarti ini sosok yang Itu nggak tahu, entah kan rambutnya nyambung ke lemari samping ya, aku nggak tahu. makanya rambut tadi kamu lihat di lemari tengah itu tadi. Rambut. Oke. Tutup. Atas lemari gimana? 2, jangan dipegang pahanya. Paha di situ, paha pas dibacaan muka orang yang perempuan itu, paha di situ. Yang mana? Yang ada gambar bobo itu pantat di situ. Oh, itu pantainya di situ. Duduk panjang, rambutnya tunduk, ketutup semua mukanya. Oke. Oh my god. Terus Oke. lemari nomor 3 Hah? nih, lemari nomor Si 3. neneknya dia. Kamu lah yang pegang. Si nenek di kaca. Maaf. Apanya? Si neneknya di kaca. Si nenek di kaca. Di kaca, terus di belakangnya ada bawa teman lagi kayaknya ya. Iya. Nanti. Ini lemari ini dulu belum masih belum selesai semua. Oke. Lemari Iya, berikutnya. pasti di belakang Ya ini. aduh, tadi udah kesini gue kesini langsung. Karena di situ ganggu. Yang cowok. Sudah ya, ganggu kok, betul. Mau pulang ini bentar lagi. Oke, ya. Oke. Oke, kita masuk ke yang lemari berikutnya. Oke, ini gimana? Ada bocah Bocah. Berapa orang? yang nampak satu punya harta kayaknya di dalam itu bocahnya. Harta? Boneka? Nggak tahu, pokoknya hartanya dia di dalam itu. Bocahnya itu gimana? Maksudnya muka bocahnya itu Nggak kelihatan jelas sih. Nggak jelas, tapi anak-anak usia 5 atau 8 tahun. Tapi punya bukan mainan sih, hartanya dia suka dengan benda di dalam situ. Senyum-senyum, nggak ada giginya. nggak ada giginya? Jelek banget. Oke. Ternyata di dalam lemari ini lebih serem daripada yang nggak di lemari ya? Yes, ini kayak mystery box. Ada apa lagi? Jangan buang deh. Kesedekahkan aja kalau bisa boneka-boneka kayak gitu. Oh ini, Eh, maksudnya dikasih orang? Jangan juga deh kalau dikasih Nanti orang. nanti Biar jadi aja, ini kan? biar aja. Kasian loh. Aduh, main kain-kainan lagi adek itu. Di sini? Iya dek, jangan main kain-kainan adek ya. Aduh. Oke. Ini tapi memang gesit geraknya ya. Kayak gimana ya aku bilang? Kayaknya ada hubungan deh dengan 3 lemari ini. Kayak kenal gitu, saling kenal. Saling kenal. Oh mereka kayak penghuni yang sama di Nggak tahu, tapi kayak saling kenal. Dan Saling memang kenal. udah nempat di sini. Ini apa lagi yang di belakang lah. yang si cowok putih lagi. Si cowok yang mata putih itu. Ini ada bapak-bapak, nggak bapak-bapak banget, kayak
Kayak om-om. Om-om. Kayak om-om serius. Oh berarti beda. Jadi gini, tar. Berarti yang si Kunti ini bukan ini ya? Mana? Yang ini yang kamu gambar. Iya, di bukan dalam ini. itu, di dalam itu. Oh sama. Kan ketutup rambut itu separuh. Oh iya Aku bilang benar. bukan separuh. Oh iya. Nah, Iya. aku sebenarnya karena takut sih makanya bawa bercanda. Kenapa? Bapak, om, kayak celana puntung. Kayaknya ini nyasar sih ke sini. Iya, bukan sini. Baru singgah. Enggak, udah lama, tapi bukan sih punya. Oh. Masih punya. Berarti beda dengan yang si ini. Si Nah, jauh dong. Tadi dia megang Beda kaki dengan gua si pria ini. soalnya. Itu dia. Oh itu. Iya, itu. umum itu dia. Oke. Nah, terus itu si nenek di kaca, bawa teman Iya. beberapa orang. Oke, itu si nenek di situ, nenek yang ini ya guys. Ini nenek yang ini. Nenek Kaca. ini di kaca itu. Bawa beberapa orang. Si di Pocong situ. masih di situ? Masih. Si Di Pocong, dekat- si Gundu. Gundu, aku nggak tahu nggak ada kayaknya lagi udah. Kayak ke bawah deh, ke bawah. Ke bawah. Kayaknya di tangga. Oke. Kalau Pocong sih dekat tong air ya, dekat tong air. Ya udah nanti kita lihat ke depan ya. Enggak usah. Nggak, maksudnya kita mau keluar nih sekarang. Oh boleh, terserah deh. Soalnya di luar masih ada lagi, ada gudang, ada apa gitu ya. Oh, itu aku takut. Aku makanya pengen tahu juga gitu loh. Pocong kayaknya. Hah, Pocong? Serius? Iya, bukan jelek banget. Di situ? Iya. Aku udah jalan aja. Ya udah, tahu apa? Di sini. Ini bisa gue laku. Enggak, Itu dekat saya kanan. Kenapa ada pegangan tangan dia di situ? Pegangan tangan. Itu. Excel. Mau buka nggak? Ya bukalah sana. Matiin lampu aja lah, kenapa dihitupin? Kenapa kau gila? Aku gerak kali kau. Ya udah, aku buka ya. Allah, Mak. Tadi situ banyak kan. Bilang banyak ke situ. Oh. Udah tutup aja lah, nggak usah ke situ deh. Apa? Oh my god, what is that? Is that? Itu memang terjadi sendiri kan? Ada angin kali. Ada jendela ya? Enggak, tutup sendiri. Maksudnya di dalam ada jendela. Kok ada angin? Maaf ya. kita- Ada jendela sih. Kan ketutup kaca. Tapi ada apa aja sih? Boleh ini nggak dijelasin nggak, Ren? Kalau nggak Ren? Sudah kali Maaf. Putih, kain, ikat-ikat, jorok. Pocong berarti. Matanya agak-agak doer-doer gitu. Apa cuma satu aja di dalam? Aku rasa. Enggak ada bulu-bulu. Oh, si Gundu. Bulu-bulu. Si Mas Gun. Duh, keringetan. Perempuan apa lagi sih ini? Kayak laki sih gua rasa mukanya lebih jelek, nggak bisa dideteksi mukanya. Panjang taring panjang. Oh, banyak sekali. Iya, panjang. Tinggi seplafon. 3-4 meter. Enggak 3 meteran gitu. Kuku panjang. Ada sejoli sih di situ. Sejoli. Sepasang. Ada enggak sepasang yang tinggi, sepasang putih-putih gulungan. Oh, berarti si P sejoli P. Sejoli P. Kayaknya ada kisah masa lalu. Nggak tahu sih kok bisa sasar ke sini. Oke. Dia tuh kayak memang di apa ya, aku bilang kayak memang di bawah kaki tangan kiri kanan gitu sama si besar. Gitu, kayak memang ajudannya, kepercayaannya gitu. Berarti yang si besar ini yang Ih, udah lah, udah tutup. si hitam itu. Yang gue ceritain itu, yang si hitam besar itu masih ada. Itu kayaknya. Ini mau tutup loh. Apa itu lagi? Ini Nggak usah, itu di dalam apa lagi ya, kau bunyi-bunyi. ya udah ya buka ya. Udah tanggung ini nggak satu. Oh, ada bukan aku. Hah? Bukan aku. Itu di atas. Enggak begitu takut siapa. Dikasih kayak orang bentuknya. Iya di atas. Ini Cewek. Ceweknya marah atau apa gitu? dia masih sih, cuma pernah kaget aja kita buka. Nggak ganggu, kita nggak ganggu ya. Maaf ya. Ya, kita nggak ganggu. Cuman ini aja. Jadi duduknya tuh di apa? Itu di tempat kotak-kotak Miyako itu. Oh, kotak Miyako
itu? Diduduk gitu, kaget aja waktu dibukain kayak habis terciduk. Oh iya. Oke. Kita di luar bentar boleh ya? Luar mana? Balkon? Gak usah. Bentar aja. Gak usah masuk nanti loh. Ah serius? Masuknya ke badan ke dalam nambah. Oh iya. Ya. Gak usah, kalau di luar gak usah. Oke, baik. Mungkin boleh dipilih satu sosok yang paling membuat. Dua sejoli sama si besar itu boleh. Ya udah kita coba gambarin ya. Guys, jadi kali ini dia akan Randy akan gambar sosok yang dia lihat tadi yang paling membuat dia takut ya tadi ya. Sampai gemetaran loh tadi. Oke, yuk silakan Ren. Sosoknya gimana sih? Aku jadi penasaran pun. Gak ada maininnya ya? Oh, ada. Ini kain. Maaf ya kalau nggak rapi karena aku ngejar. Gak apa-apa, waktu. sketsanya ini aja. Ini kain. Ini agak kayak ikatan bekas gitu. Ini mata udah kayak jatuh. Ini itu bolong. Ini nggak tahu deh apa di sini kayak blender-blender. Oke, ikat. Ini. Ikat. Kayak pocong ya? Ikat, memang pocong. Ikat. Ya. Atasan. Memang pocong. Kayak memang pocong, bukan kayak nyala kayak memang iya. Ada dua. Jadi dia kayak gamepad gitu. Kayak kembar siam gitu ya? Nggak tahu. Oh, ada satu mukanya nggak begitu jelas, kulihat apa begitu jelas lihat mukanya. Sama pakai kain juga. Ikat, cuman ini nggak lebih besar dari yang sebelahnya. Kayaknya ini keluarga sih. Oke. Ini kurang lebih gini. Maaf ya kalau jelek karena aku ngejar waktu. Oke. Nggak begitu nampak muka. Nah di sini tadi yang bikin aku kaget tuh matanya sebesar ini, merah. Nih, ini hidung nggak ada nih, bulu semua. Ini bulu semua. Itu tuh yang serem teman. Bisa gini panjang ada. Ini bulu semua. Wow. Ini bulu semua. Ini bulu semua. Kayak barong ya? Bulu, iya kurang lebih. Tarik bawahnya. Bulu semua. Terus ini tangannya pegangin ini, sini. Ini kuku panjang-panjang satu ada. Dia pegangin itu untuk apa? Kayak peliharaan dia? Nggak tahu. Mungkin bisa jadi. Kayak tangan kiri, tangan kanannya ini kurang lebih. Ini bulu semua. Ini bulu semua. Ini tangan juga sebelah sini. Aku cuma bisa lihat tadi kukunya aja panjang gitu. Ini lebih besar kurang lebih kayak gini. Kakinya tuh kangkang. Kangkang. Ini bulu semua ya. Ini bulu semua bulu. Maaf ya, agak buruk. Gak apa-apa. Karena Yang aku penting orang tahu. pakai apa pulpen juga aku nggak konsen jadinya lagi udah ketakutan. Ini bulu, ini kakinya kuku panjang, panjang semua. Oh my god. Kok kayak ini ya? Kayak Panjang nih bulu semua. Ini bulu. iya kayak yeti gitu. Bulu. Sebenarnya bukan yeti, ini gundu. Gundu ya? Tapi gundunya udah level yang kayaknya Bukan level sih, gundu emang semua kayak gini. sama. Sama, cuman ini udah nggak anakan lagi, udah dewasa. Nah. Jadi ini besar banget, kurang lebih 3 meteran lebih. Terus taring panjang, mata melotot. Terus dia bukan makhluk sih, karena mungkin nggak terlalu jelas ya, gelap juga. Kayak megang salah satu dari mereka, dan mereka yang satu ini yang nyapa aku pertama kali waktu pintu itu dibuka. Ini kan, Ini. itu kan, iya itu yang mukanya Nonjol. jelek. Iya yang di ini Banget. gitu, makanya yang kita langsung teriak tadi itu. Oh Itu tuh. god. Oke. Baik, sekian Spicy Ghost Story kita episode kali ini. Semoga kalian bisa merasakan ketegangan yang Luar biasa. kita rasakan di sini. Tapi yang pastinya jangan lupa di like dan di subscribe. Yep. Terus kalau kalian pengen Randy muncul lagi, komen terus biar kita ajak Randy lagi untuk muncul di sini. Nggak kapok kan, Ren? Jangan ke rumah lagi deh kayaknya. Jadi Di di lapangan mana? lebih baik. Oh, di lapangan. Itu bukannya lebih ngeri ya? Lebih seram. Kalau lebih serem di lapangan nggak kayak gini. Ini kita ke rumahnya langsung. Kalau di lapangan kan ada yang nyinggah-nyinggah ini. Enggak lah, pokoknya nggak lagi deh ke sini gitu. Kapok deh. Sekali Di doang. studio aja loh, nggak di lantai 3 ini. Boleh. Kayaknya gua tumbal dibawa ke sini. Thank you banget ya, Randy, Ya, makasih ya, oke. banget, Loris, Sama-sama. makasih banget. Dan guys, thank you for watching. Nanti kita akan jumpa lagi di Spicy Ghost Story episode berikutnya. Bye. Bye.